갇혔다고요, 여기에. 진짜예요? Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang diperankan oleh Kim Dong Wook sebagai Hae-jun dan Jin Ki-ju sebagai Yoon-young. Drama ini diawali dengan memperlihatkan Hae-jun yang sedang mengendarai mobilnya. Di hari itu dia merasakan hal aneh, mulai dari GPS yang salah dan ponselnya yang rusak. Tiba-tiba di hadapannya muncul terowongan. Dia menemukan sebuah mobil dan buku panduan pemilik yang menjelaskan cara menggunakan mesin waktu. Dari tahun 2021, Hae-jun menuju ke tahun 2037 untuk melihat bagaimana masa depannya. Mobil itu melintasi terowongan kemudian menghilang. Keesokan harinya dia kembali ke tahun 2021 dengan wajah sedih dan bingung. Selanjutnya Hae-jun pergi ke tahun 87 ke sebuah desa bernama Wujongri. Dia mendatangi warga desa Wujongri yang sedang merayakan perolehan penghargaan dari pemerintah sebagai desa bebas kejahatan selama 5 tahun berturut-turut. Hae-jun memberitahu dalam waktu 30 detik mereka akan mendengar suara teriakan dari bukit di belakang. 6 remaja akan mabuk lem super dan 3 dari remaja itu berasal dari desa mereka. Tidak lama setelah itu mereka mendengar teriakan gadis remaja. Kepala sekolah bernama Byung-gu mengatakan mereka harus mempercayai Hae-jun karena menyangkut anak-anak mereka. Hae-jun menemukan seorang gadis yang sedang mabuk lem super bernama Yoon-ha dan warga desa menemukan gadis yang lainnya. Hae-jun melihat seorang gadis yang tampak putus asa duduk di atas batu bernama Hae-gyong. Dia adalah gadis yang membujuk kedua temannya untuk memakai lem super. Secara tidak sengaja, Hae-gyong terpleset. Untungnya, Hae-jun dengan cepat menangkap tangan Hae-gyong. Kepala sekolah dan warga lainnya melihat aksi Hae-jun. Mereka bertepuk tangan karena dia berhasil menyelamatkannya dan menyebut Hae-jun pahlawan. Byung-gu menawari Hae-jun bekerja sebagai guru di sekolahnya. Setelah mengetahui dia adalah guru bahasa Korea, Hae-jun menerima tawarannya. Karena kebetulan sekali dia baru datang dari Seoul ke desa itu. Begitulah awal mula Hae-jun memulai kehidupan palsunya di Wujongri tahun 87. Dia menjadi guru bahasa Korea yang dikerumuni siswa karena ketampanannya dan membeli rumah di desa Wujongri. Setelah selama sebulan tinggal di Wujongri di tahun 87, dia kembali ke Seoul tahun 2021. Hae-jun menemui seorang narapidana bernama Min-soo. Dia dipenjara karena kasus pembunuhan berantai 34 tahun yang lalu. Hae-jun memberitahu semua korbannya masih hidup di tahun 87. Dia tahu Min-soo bukanlah pembunuhnya. Hae-jun mengatakan dia datang ke Wujongri untuk mencari pembunuhnya. Dengan begitu mereka berdua bisa bertahan hidup. Esok harinya Min-soo dibebaskan dari penjara. Keesokan harinya, Yoon-young datang ke acara jumpa fans penulis terkenal bernama Mi-suk. Pembawa acara bertanya mengenai novel pertamanya di tahun 87 yang berjudul Small Door. Namun dia tidak mau menjawabnya dan malah mengalihkan pembicaraan dengan perkenalkan Yoon-young yang selama ini menjadi editor novelnya. Di mobilnya dia marah-marah karena ditanya mengenai novel pertamanya, sementara Yoon-young membantunya menaruh barang-barangnya. Setelah itu, Yoon-young menemani Mi-suk berbelanja. Ibu Yoon-young bernama Sune berada di pusat perbelanjaan yang sama. Dia berniat membelikan Yoon-young sepatu. Tidak sengaja mereka bertemu. Sune menyapanya, namun Yoon-young diam saja. Dia malah tetap berjalan lurus. Di jalan, Yoon-young melihat ibunya dan berusaha untuk memanggilnya. Kemudian buru-buru menyeberang jalan. Ibunya menunjukkan sepatu yang dia beli untuknya, lalu membantu Yoon-young untuk memakai sepatunya. Bukannya berterima kasih, Yoon-young malah marah karena ibunya membelikan sepatu menggunakan uang yang dia berikan. Yoon-young mau ibunya membeli pakaian untuk dirinya sendiri.
Dia tidak suka dan merasa malu dengan penampilan ibunya. Apalagi ibunya masih memakai syal yang dia belikan 10 tahun yang lalu dari gaji pertama kerja paruh waktunya. Ibunya merasa sedih mendengar ucapan Yunyong, lalu pergi meninggalkannya. Yunyong memanggilnya, namun ibunya tidak mau menoleh. Pukul 7 malam, Yunyong tiba di rumah ibunya. Teleponnya berdering. Setelah mengangkatnya, dia buru-buru pergi ke rumah sakit. Yunyong mengambil syal milik ibunya, kemudian terduduk lemas dan menangis histeris. Yunyong datang ke TKP ibunya ditemukan. Dia bingung kenapa ibunya berada di Wujongri, lokasinya jauh dari rumah mereka. Detektif masih harus menyelidikinya. Lalu dia memberikan surat terakhir dari Sune kepada Yunyong. Di tempat yang lain, Hejun bertemu dengan Minsu. Minsu bertanya siapa Hejun dan bagaimana dia bisa tahu pelaku pembunuhan berantai 34 tahun yang lalu bukanlah dirinya. Hejun memberitahu dia melakukan perjalanan waktu ke tahun 2037. Pada tahun itu dirinya sudah meninggal. Tepat setahun dari sekarang, yaitu tahun 2022, di usianya 35 tahun, dirinya akan meninggal. Pelaku yang membunuhnya adalah pelaku yang sebenarnya menjadi pembunuh berantai Wujongri tahun 87. Dia menunjukkan sebuah kotak bertuliskan kedai teh bongbong yang merupakan ciri khas pelaku pada tahun 87. Kotak itu juga ditemukan di TKP pembunuhannya. Namun, di masa depan, ternyata Minsu sudah meninggal lebih dulu daripada Hejun. Oleh sebab itu, dia tahu pelaku pembunuhan berantai di tahun 87 bukanlah Minsu, karena tidak mungkin orang yang sudah meninggal membunuh. Minsu sudah berusaha memberitahu bahwa dia bukanlah pelakunya, namun bukti mengarah kepadanya dan tidak ada yang percaya padanya. Sementara itu, Yunyong membaca pesan dari ibunya yang minta maaf karena sudah membuatnya kesal. Semenjak Yunyong pindah, dia merasa semakin jauh dengan putrinya. Ibunya juga mengatakan dia ingin bermain dengannya selama sisa hidupnya, sampai dia menjadi nenek berambut putih. Saat melihat ke air, Yunyong menemukan kotak kedai teh bongbong dengan kertas di dalamnya. Tiba-tiba ayahnya datang. Yunyong kesal dengan ayahnya. Yunyong memutuskan pindah dari rumah mereka karena dia benci melihat ayah dan ibunya selalu bertengkar. Ayahnya kerap membuat kekacauan, suka bermabuk-mabukan dan pergi dari rumah. Sementara ibunya selalu menunggu ayahnya pulang. Jika bisa kembali ke masa lalu, Yunyong akan membuat ibunya tidak mencintai ayahnya dan dirinya, agar ibunya bisa bahagia dan tetap hidup. Setelah itu, Yunyong berjalan hingga masuk ke terowongan. Saat itu terlihat Hejun dengan mobilnya di terowongan. Dia membanting setir saat melihat Yunyong di depan. Yunyong ikut pergi ke tahun 87, sementara mobil Hejun rusak dan dia tidak sadarkan diri. Yunyong melanjutkan berjalan kaki. Dia tidak sadar berada di tahun 87 hingga membaca tulisan di sebuah spanduk. Yunyong melihat sekitarnya. Dia tidak percaya berada di tahun 87. Dia mencoba mencari lokasinya tapi ternyata tidak ada sinyal. Di hadapan Yunyong muncul seorang gadis. Dia mengikutinya. Ternyata gadis itu adalah ibunya ketika muda. Tiba-tiba tangan Yunyong ditarik oleh Hejun. Hejun memberitahu mereka berada di tahun 87 dan mereka terjebak di tempat ini. Mendengar hal itu, Yunyong malah tertawa bahagia. 웃어? Dan tidak sengaja dia mendorong Hejun hingga kepalanya terbentur lalu tidak sadarkan diri. Yunyong mengikuti Sune masuk ke sebuah klub. Ketika berdua saja dengannya, dia memanggilnya ibu, membuat Sune terkejut. Yunyong mencubit pipi Sune untuk memastikan dia tidak bermimpi. Lalu dia memeluk Sune dan minta maaf padanya karena sudah mengabaikannya. Dia pikir akan banyak waktu tersisa untuk mereka bersama dan ibunya akan selalu menunggunya. Yunyong terus memanggilnya ibu
sambil memberitahu bahwa dia adalah Yunyong. Sune yang ketakutan membenturkan kepalanya ke Yunyong, kemudian pergi. Polisi datang ke klub. Mereka akan menindak anak di bawah umur dengan memeriksa KTP setiap pengunjung. Tepat ketika polisi akan memeriksa KTP Yunyong, Haejun datang. Pertama-tama, Haejun menyelamatkan murid-muridnya, kemudian pura-pura menjadikan Yunyong sebagai muridnya juga. Detektif Dong-sik menghalangi Haejun membawa murid-muridnya. Tiba-tiba kepala sekolah Byonggu datang. Dong-sik terlihat sangat menghormatinya, sampai-sampai dia rela membiarkan murid-murid Haejun keluar dari klub tanpa hukuman. Haejun mengajak Yunyong kembali ke terowongan, kemudian memperlihatkan mobil yang bisa menjelajah waktu. Dia tidak tahu pasti kenapa Yunyong bisa ikut pergi ke tahun 87. Haejun minta bantuan salah satu warga untuk menderek mobilnya sampai ke rumahnya. Yunyong terkejut. Haejun memiliki rumah besar di desa. Haejun akan memperbaiki mobilnya. Dia menyuruh Yunyong untuk tinggal di rumahnya hingga mobilnya selesai diperbaiki. Keesokan paginya, Yunyong mencari rumah ibunya. Tiba-tiba Sune keluar. Rumahnya berada di depan rumah Haejun. 엄마! 야, 이게 기적이다. Yunyong mengikutinya hingga Sune bertanya kenapa mengikutinya. Yunyong mengatakan dia menyukai dan merindukannya. Sune memberitahu namanya dan minta jangan memanggilnya ibu karena membuatnya takut. Yunyong mengikuti Sune ke tempatnya bekerja. Dia menggantikan orang tuanya bekerja karena mereka sedang menghadiri acara jalan-jalan Wujongri. Hisop melihat Sune yang sedang membaca sambil mendengarkan lagu. Dia merasakan sesuatu di hatinya. Tiba-tiba dia jatuh ketika Sune menatapnya. Hisop memberitahu jantungnya berdetak kencang. Yunyong bertanya siapa namanya. Setelah mengetahui namanya, Yunyong langsung menatap wajahnya, kemudian mendorongnya. Dia menyuruh Sune masuk ke dalam, kemudian menarik baju Hisop. Yunyong melarang Hisop mendekati Sune. Selanjutnya, Haejun merapikan selimut yang dipakai Yunyong. Dia terkejut menemukan kotak kedai teh bongbong milik Yunyong. Kembali ke Sune, teman-temannya mengajaknya pergi. Saat Yunyong kembali, Sune tidak ada. Yunyong membaca buku harian Sune. Isinya sama dengan novel pertama Misuk yang dia buat pada tahun 87. Yunyong buru-buru lari mencari Sune. Ternyata Haegyong sedang mendorong tubuh Sune hingga dia jatuh ke danau. Yunyong yang melihat Sune tenggelam langsung menyelamatkannya. Temannya yang lain datang, menanyakan keadaannya. Yunyong pikir dia sedang bicara dengan Misuk. Dia marah padanya. Ternyata Misuk adalah gadis yang ada di belakangnya. Dia bertanya bagaimana Yunyong bisa tahu namanya sambil menyentuh kalung di lehernya. Sama persis dengan yang dilakukan oleh Misuk di tahun 2021. Di rumah, Yunyong memberitahu dia belum bisa kembali ke tahun 2021 karena masih ada yang harus dia lakukan di sini. Dia ingin sekolah dan membutuhkan identitas agar aman untuk tinggal di tahun 87. Tiba-tiba bel rumah Haejun bunyi. Yang datang detektif Dong-sik. Dia menanyakan KTP milik Yunyong. Yunyong beralasan KTP-nya hilang. Dong-sik menarik tangan Yunyong. Dia akan membawanya ke kantor polisi. Haejun memberitahu Yunyong adalah murid kelas 1 SMA Wujong. Keesokan harinya Yunyong berangkat ke sekolah dengan Haejun sambil menghafal tanggal lahirnya dan nomor pengenalnya. Sebelum masuk ke sekolah, Haejun memperingatkan apa yang dia lakukan berbahaya. Yunyong mengatakan dia akan berusaha sebaik mungkin agar tidak menyulitkannya. Di ruang kepala sekolah, Byonggu memperkenalkan Hisop, murid pindahan yang juga akan mulai bersekolah di Wujong. Hisop adalah keponakan dari detektif Dong-sik dan Haejun akan menjadi wali kelas Hisop. Saat menunggu, Hisop mengatakan dia baru tahu kalau Yunyong tidak punya ayah dan Haejun adalah pamannya. Yunyong mengatakan ayahnya adalah orang yang tidak muncul selama 12 tahun dia sekolah, baik pada acara penerimaan, kelulusan, dan olahraga. Ayahnya terlalu sibuk minum dan berkelahi dengan orang asing.
Hisop mengatakan ayahnya adalah ayah yang buruk. Sebelum mereka masuk kelas, Hisop membawa Yunyong ke atap. Dia mengajari Yunyong sebuah trik untuk mengintimidasi siapapun yang mencoba berkelahi dengannya. Gini guys caranya. Astaga, apa itu? Ketika orang itu menundukkan kepala, selanjutnya dia pura-pura jongkok lalu berdiri sambil mengangkat kepala. Hisop menyuruh Yunyong untuk mencoba triknya. 숙였지? Dia terkejut hingga bertanya apakah kepalanya terbuat dari batu. Hisop memberitahu ayahnya yang mengajarkan triknya. Dia yakin semua ayah ingin mengajarkan trik seperti itu. Selanjutnya seorang guru bernama Goryeon memperkenalkan Yunyong di depan kelas. Setelah Goryeon pergi, Haegyeong mulai mengganggu Yunyong. Saat itulah dia menggunakan trik yang diberikan oleh Hisop. 근데 저거 뭐지? 이게 미쳤나? Sementara itu, Haejun menyuruh Hisop untuk memperkenalkan dirinya. Lalu, Hisop memilih duduk di sebelah Bomyong. Setelah kelas berakhir, Haejun memberitahu Yunyong untuk menunggunya di kelas setelah pulang sekolah. Dia akan menjemputnya. Tiba-tiba Misuk memanggil Haejun. Yunyong mendengar pembicaraan mereka. Haejun memuji tulisannya dan mengatakan dia mungkin akan menjadi penulis terkenal. Adegan selanjutnya terlihat Misuk bertemu dengan Sune. Sune mengatakan dia sudah membuang sebagian besar kalimat yang canggung dan tidak masuk akal. Ternyata guys, tugas menulis Misuk selalu diperbaiki oleh Sune. Orang-orang taunya Misuk yang menulisnya. Saat Misuk keluar, Yunyong ada di depan pintu. Dia mengambil tugas menulis milik Misuk. Yunyong sangat kesal karena dia menyuruh Sune untuk menyelesaikan tugas menulisnya. Yunyong mengajak Sune ke ruang guru untuk melaporkan Misuk. Tanpa diduga, Misuk pura-pura sakit, membuat Sune merasa kasihan, kemudian mengatakan dia membantu Misuk karena dia ingin melakukannya. Saat berjalan ke ruang kelasnya, Bomyong menitipkan korek api untuk diberikan pada Sune. Haejun melihatnya, dia memarahi Bomyong karena melewati lorong tempat kelas putri berada. Setelah semua murid meninggalkan kelas, Misuk mengatakan pada Yunyong hati-hati. 조심하라고, 윤영아. Yunyong yang penasaran dengan ucapan Misuk mengikutinya. Dia mengatakan akan menghentikan semua yang akan Misuk lakukan pada Sune. Percakapan mereka terhenti ketika kakak Misuk bernama Minsu memanggilnya. Dia datang untuk menjemput Misuk. Namun, Misuk memilih pulang sendiri karena dia harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Sementara itu, Haejun datang ke kelas, namun kelasnya sudah kosong. Dia kemudian mencari Yunyong di kelas yang lain. Di toilet, dia mendengar suara Bomyong yang sedang membicarakan Yunyong dengan Hisop. Tadi Bomyong ingin minta nomor telepon Yunyong, tapi gagal karena Haejun muncul. Haejun yang mendengar percakapan mereka langsung memberikan nomor telepon rumahnya pada Bomyong. Dia memberitahu Yunyong tinggal dengannya. Selanjutnya terlihat Yunyong pulang dengan Minsu karena hujan turun. Di dalam mobil, tiba-tiba Minsu membenturkan kepala Yunyong. Ketika sadar, Yunyong berada di rumah Minsu. Sementara itu, Haejun tiba di rumah dan tidak menemukan Yunyong. Kembali ke Minsu, dia mengajak Yunyong untuk minum bersama dan bersenang-senang karena dia menyukainya. Minsu kemudian mendekati Yunyong. Ketika ingin menyentuhnya, terdengar pintu diketuk. Saat Minsu lengah, Yunyong memukulnya. Haejun berhasil masuk tepat ketika Minsu ingin memukul Yunyong. Haejun kemudian membawa Minsu ke ruang yang lain. Dia mengatakan akan terus mengawasinya dan Minsu harus membayar kejahatan yang dia perbuat. Di rumah, Haejun mengobati luka Yunyong. Yunyong bertanya bagaimana Haejun bisa tahu dia ada di rumah Minsu. Haejun terdiam. Dia teringat ketika memberitahu daftar tersangka utama pembunuhan berantai tahun 87 pada Minsu di tahun 2021. Tersangka pertama adalah Hisop, tersangka kedua adalah Bomyong,
Dan tersangka yang ketiga adalah Minsu. Mereka adalah orang-orang yang ditemui Yunyong hari ini. Haejun memberikan kotak korek api ke Dae-tae Bongbong, lalu bertanya siapa dia. Dia memberitahu menemukan kotak korek apinya di lantai. Yunyong mengatakan dia memungut kotak korek apinya di tepi sungai di desa ini pada tahun 2021. Haejun bertanya apa yang dia lakukan di tepi sungai pada malam hari. Yunyong belum bisa menceritakannya pada Haejun. Selanjutnya, Haejun datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Setelah itu, dia bicara dengan Minsu. Haejun menyuruhnya untuk tetap tinggal di penjara selama sepekan. Jika dalam sepekan tidak terjadi apa-apa, bisa dipastikan pelaku pembunuhan berantai adalah dia. Tiba di rumah, Haejun mengajak Yunyong makan. Saat makan, Yunyong memberitahu dirinya adalah seorang editor di sebuah penerbitan. Kemudian minta maaf karena sudah membuatnya sulit hingga harus datang ke kantor polisi. Haejun mengatakan semua itu bukan salahnya. Seharusnya Minsu tidak melakukan itu padanya. Jadi dia tidak perlu minta maaf dan jangan takut. Keesokan paginya, Yunyong menemukan pesan dari Haejun. Dia menyuruh Yunyong untuk sarapan kemudian pergi ke rumah Sune dan jangan terlambat. Yunyong datang ke rumah Sune. 계세요. Dia bertemu dengan Ohbok pamannya. Kemudian kakeknya muncul dan neneknya mencubit pipinya, bertanya siapa dia. Setelah mengetahui dia adalah kerabat Haejun, mereka terlihat lebih ramah padanya. Haejun meminta mereka untuk memastikan Yunyong berangkat ke sekolah bersama Sune. Sementara itu, Haejun menunggu Bumyong. Dia minta korek api yang kemarin yang akan dia berikan pada Yunyong di lorong. Bumyong memberitahu teman-temannya menaruh surat cinta di dalam kotak korek api, kemudian memberikannya pada gadis yang mereka sukai. Surat cinta di dalam korek api sedang tren di sekolah mereka. Setelah Bumyong pergi, Haejun teringat semalam memeriksa toilet setelah Bumyong pergi. Alasan utama Bumyong menjadi tersangka utama pembunuhan adalah karena hal-hal yang suka dia sembunyikan. Haejun menemukan dinding yang berlubang, namun sayangnya amplop di dalam dinding itu kosong. Selanjutnya Haejun memeriksa Hisop. Dia menyuruh Hisop untuk memberikan korek api miliknya. Setelah itu, kepala sekolah Byonggu memperkenalkan seorang guru yang akan magang selama sebulan bernama Juyong. Dia adalah korban pertama pembunuhan berantai di Wujongri. Yunyong merasa tidak asing ketika melihat Juyong. Dia melihat cincin kayu di jari tangannya, kemudian melihat ke arah sepatu ketsnya. Setelah kepala sekolah memperkenalkan Juyong, murid-murid minta Juyong bernyanyi untuk mereka, dan dia setuju untuk melakukannya. Hisop merasa lagunya sedih sekali. Hai, 뭔 노랜지. Yunyong mengatakan lagunya terdengar tidak asing. Saat makan siang, Yunyong terus melihat ke arah Juyong karena dia nampak familiar baginya. Tiba-tiba seseorang memberikan Yunyong surat cinta dalam kotak korek api. Yunyong melihat semua temannya menerima kotak korek api. Setelah karya wisata selesai, Haejun memberikan nomor rumahnya pada Juyong. Dia minta Juyong untuk menghubunginya kapan saja jika terjadi sesuatu. Tiba di rumahnya, telepon rumah Haejun berdering. Kepala sekolah memberitahu dia tidak bisa menghubungi Juyong. Sebelum pergi, dia mengingatkan Yunyong untuk jangan kemana-mana dan tetap di rumah. Yunyong merasa aneh, dia merasa tahu situasi ini. Yunyong teringat naskah Misuk di tahun 2021. Dia mengambil naskahnya dari dalam tas. Yunyong membaca gambaran korban pertama yang akan dibunuh dalam naskah sama persis dengan Juyong, cincin kayu di jarinya dan sepatu yang kotor. Sementara itu, Haejun lari menuju kantor polisi untuk bertanya di mana Minsu pada detektif Dongsik. 어디냐고요? Haejun kembali ke rumah. Di jalan dia bertemu dengan Yunyong. Yunyong bertanya apakah Juyong akan mati. Haejun balik bertanya bagaimana dia bisa tahu padahal belum terjadi. Yunyong mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat
bagi mereka untuk saling jujur. Mungkin pertemuan mereka bukan suatu kebetulan. Yunyong mengatakan 2 malam sebelum kematian Juyong, dia menghilang. Yunyong kemudian mengajak Haejun ke tepi sungai di dekat Toserba Wujong. Mereka menemukan Juyong yang ketakutan. Haejun merasa ada yang mengawasi mereka. Dia melihat seorang pria kemudian mengejarnya. Tiba-tiba mobil Dongsik berhenti di depannya. Haejun marah sekali karena gagal mengetahui siapa pria itu. Dia menarik jaket Dongsik karena lagi-lagi dia mengacaukan segalanya. Sebelumnya, Dongsik membebaskan Minsu dengan alasan mengikuti perintah. Dongsik membela dirinya. Dia sudah mengatakan pada atasannya bahwa membebaskan Minsu adalah ide yang bodoh. Selanjutnya, Haejun mengatakan pada Juyong jika dia diancam dan dikejar oleh seseorang, dia harus memberitahunya. Juyong mengatakan tidak ada yang mengejar atau mengancamnya. Dia kemudian izin untuk pergi meninggalkan mereka. Haejun dan Yunyong mengikutinya sampai penginapan untuk memastikan dia selamat. Lalu Haejun mengajak Yunyong ke kedai teh bongbong. Yunyong melihat pemiliknya menyediakan korek api kedai teh bongbong di meja. Haejun mulai menjelaskan pembunuhan berantai yang terjadi di Wujongri pada tahun 87. Yunyong bertanya apakah dia detektif. Haejun memberitahu dia adalah seorang pembawa berita di televisi. Dia beralasan menyelidiki kasus ini untuk liputan beritanya. Lalu memberitahu kasus pertama terjadi pada tanggal 14 dan berikutnya pada tanggal 16. Total 2 wanita akan kehilangan nyawa. Yunyong mengatakan kasus selanjutnya tanggal 20. Diduga korban itu kabur dari rumah, namun sebenarnya dia meninggal. Jadi total terjadi 3 pembunuhan. Haejun mengatakan tidak ada jasad ataupun jejak yang ditemukan. Bagaimana dia bisa tahu korban meninggal? Yunyong memperlihatkan naskah novel milik Misuk yang belum dirilis. Dia ingat ketika Misuk menceritakan isi novelnya tentang pengakuan pelaku mengenai kejahatan yang dia lakukan 30 tahun yang lalu. Setelah melihat Juyong, dia merasa semuanya sama seperti isi novel Misuk. Haejun membaca naskahnya, tertulis pada akhirnya kebenaran tidak terungkap. Orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini adalah aku. Haejun tidak mau mengambil kesimpulan bahwa Misuk adalah pelakunya. Menurutnya, bisa saja Misuk menulis berdasarkan apa yang dia dengar dan lihat karena dia berasal dari Wujongri. Yunyong mengatakan Misuk yang dia kenal mampu melakukan itu semua. Tiba-tiba Yunyong mendengar percakapan orang tuanya yang membicarakan pernikahan. Yunyong langsung memukul Hisop hingga membuatnya bingung. Sune mengaku dia sudah punya pacar yang ternyata orang itu adalah Bomyong, membuat semuanya terkejut. Selanjutnya Yunyong memberitahu bahwa dia adalah putri Hisop dan Sune. Dia ingin memisahkan mereka. Haejun mengatakan jika dia melakukan itu, kemungkinan dia tidak akan pernah ada di masa depan. Yunyong sudah tahu hal itu. Dia kemudian menceritakan ibunya yang mengakhiri hidupnya dan ditemukan di sungai. Hari itu dia berharap punya satu kesempatan untuk bisa mengubahnya. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi padanya. Keesokan harinya, Haejun memberitahu pembunuhan pertama akan terjadi besok malam. Akan ditemukan di TKP kotak korek api dan catatan di dalamnya. Korban kedua juga ditemukan korek api dan catatan yang sama di TKP. Kenapa benda yang ditemukan di TKP 34 tahun yang lalu muncul di TKP di tepi sungai tempat ibunya meninggal di tahun 2021. Mungkin ibunya kebetulan melihat pelaku sebenarnya di tepi sungai malam itu yang tidak pernah tertangkap 34 tahun yang lalu. Jadi seharusnya Yunyong jangan membenci dirinya sendiri, melainkan seharusnya berusaha untuk menyelamatkan ibunya. Yunyong bertanya kenapa menurut dia pelakunya bukan Misuk. Jika pelakunya bisa membunuh lagi di tahun 2021, Haejun menjawab mungkin saja, tapi siapa pria yang menguntit Juyong semalam?
Di malam Juyong meninggal, dia datang ke kedai teh Bongbong jam 10 malam hingga pukul setengah 11 malam. Setelah itu Juyong kembali ke penginapan. Hanya butuh waktu 3 menit untuk sampai ke penginapannya. Namun dia tidak pernah sampai ke penginapan. Dia menghilang dalam jarak sedekat itu. Jasadnya ditemukan keesokan harinya. Selama 20 menit di kedai teh Bongbong, dia bertemu dengan pria yang memakai topi biru. Polisi tidak mengetahui siapa pria topi biru itu sampai akhir. Pria semalam yang dia kejar menggunakan topi warna biru. Tiba di kelasnya, Sune memberinya surat, membuat Yunyong teringat kembali surat peninggalan dari ibunya. Yunyong sadar surat itu berisi ungkapan sayang ibunya, bukan perpisahan. Jadi tidak mungkin ibunya mengakhiri hidupnya. Yunyong menangis, kemudian dia memeluk ibunya. Di kantor polisi, Dongsik diberitahu rekannya, Juyong pernah dihukum sebanyak 3 kali dan dia harus mewaspadai guru itu. Keesokan paginya, Hejun memberitahu Yunyong, malam ini adalah kejadian pembunuhan pertama terjadi. Tiba-tiba beberapa mobil polisi melewati mereka. Hejun menanyakan maksud kedatangan mereka. Juyong melihat mereka bicara, sementara Yunyong melihat dia kabur dan mengejarnya. Dongsik memberitahu dia mungkin bisa mati karena Juyong, kemudian menyuruh polisi lainnya untuk menangkap Juyong. Yunyong mengejar Juyong hingga ke toko milik kakeknya. Juyong membeli tiket ke Seoul. Yunyong minta bibinya untuk memegang Juyong. Saat lengah, Juyong mengarahkan pisau ke Yunyong. Hejun datang. Juyong sadar mereka mengawasinya setiap malam. Dia pikir mereka akan menyerahkannya ke polisi. Hejun memberitahu dia salah paham. Mereka berusaha membantunya. Kakek Yunyong kaget melihat mereka. Saat itulah Hejun menjatuhkan pisaunya. Polisi datang, mereka bertiga bersembunyi di dalam lemari. Dongsik bertanya pada kakek Yunyong mengenai Juyong. Dia menjawab tidak tahu. 여관 쪽으로 다시 가보자. Pada malam harinya, Hejun datang ke kedai teh Bongbong untuk melihat wajah pelakunya. Jika mereka beruntung, tanpa kehadiran Juyong, pelakunya bisa muncul di lokasi dan waktu yang sama. Jam 10 malam lewat, muncul pria dengan topi biru memegang cincin kayu milik Juyong. Pria itu adalah Hisop. Namun, jika Hisop pelaku sebenarnya, itu berarti dia membunuh istrinya sendiri di tahun 2021. Selanjutnya Bomyong datang. Bomyong memberitahu Hisop Juyong adalah anggota komunis yang suka melakukan protes bersama mahasiswa. Hisop tidak peduli, dia menaruh cincin milik Juyong di meja. Saat di toilet, Bomyong selalu bilang kalau dia sedang buang air besar, namun Hisop tidak pernah mencium baunya. Dia memeriksa toilet yang biasa dipakai Bomyong dan menemukan dinding yang bisa dibuka ubinnya. Bomyong ternyata mencuri cincin milik Juyong dan menyimpannya di toilet. Hisop mengambil cincinnya kemudian pergi. Bomyong mengejar Hisop. Dia berjanji akan mengembalikannya dan minta maaf pada Juyong. Mendengar hal itu, Hisop mengembalikan cincinnya dan menyuruhnya untuk menepati janjinya. Setelah itu, Hisop pergi dengan kakaknya bernama Yusop. Hejun melihat Hisop pergi dengan seseorang. Sementara Bomyong pergi ke arah penginapan Juyong. Hejun mengikutinya dan melihat dia masuk ke dalam penginapan. Tiba-tiba dia mendengar suara Minsu. Padahal di tahun 2021, Minsu mengaku saat kejadian pembunuhan dia tidak ada di Wujongri karena dia tinggal di asrama sekolah yang jauh dari Wujongri. Hejun melihat Minsu menendang Misuk. Dia menghentikannya lalu mengatakan menyesal menyelamatkannya di masa depan. Hejun kemudian menyuruh Misuk untuk pergi ke telepon umum menghubungi polisi. Namun ternyata Misuk tidak mau melakukannya dan minta pada Hejun untuk merahasiakannya. Kembali ke penginapan, Hejun berpapasan dengan Bomyong dan di belakangnya muncul Hisop. Bomyong mengatakan dia datang untuk mengembalikan cincin milik Juyong. Sedangkan Hisop mengatakan dia hanya keluar untuk jalan-jalan.
Tiba di rumahnya, Yunyong sudah menunggunya. Dia sangat khawatir karena Haejun pergi mencari pembunuhnya selama 3 jam. Haejun minta maaf, dia kemudian memberitahu tidak bisa melihat wajah pria yang memakai topi biru. Tiba-tiba pintu rumah Haejun diketuk. Sune mengajak Yunyong untuk tidur bersama di rumahnya. Haejun mengizinkan Yunyong untuk tidur di rumah Sune agar Yunyong bisa bersama dengan ibunya. Di rumah, Sune tidak bisa tidur karena memikirkan Hisop. Ternyata Sune menyukai Hisop, padahal dia sudah pacaran dengan Bomyong. Dia teringat saat mereka bertemu di kedai teh Bongbong. Hisop mengatakan Sune bersinar seperti bintang, oleh sebab itu dia menyukainya. Keesokan paginya, Haejun mengantar Juyong naik bis ke Wonju. Sebelum pergi, Juyong mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Haejun mengembalikan cincin miliknya, kemudian mengatakan semoga hidupnya panjang dan sehat. Saat bis berjalan, Dongsik melihat Juyong di dalam bis. Dia kemudian buru-buru pergi ke Toserba Wujong dan bertemu dengan Haejun di sana. Dongsik menarik baju Haejun. Dia berpikir Haejun membantu Juyong kabur. Guys, ini sebenarnya yang bodoh Dongsik ya. Juyong itu tidak melakukan kejahatan apa-apa, tapi dia mau menangkap Juyong hanya karena dia pernah dihukum 3 kali. Haejun beralasan dia hanya lewat. Kemudian terdengar suara pemadam kebakaran. Terjadi kebakaran di rumah tetangga Dongsik, di mana anak Dongsik dititipkan semalam. Semalam Dongsik tugas malam, sementara istrinya sedang pergi ke rumah orang tuanya karena orang tuanya sakit. Haejun buru-buru lari ke rumah itu. Dia masuk ke dalam untuk menyelamatkan anak Dongsik dan berhasil membawanya keluar. Dalam perjalanan pulang, Haejun menyadari dengan menyelamatkan Juyong ternyata menciptakan situasi yang lain. Dia menyelamatkan seseorang yang bisa saja mati, tapi sebagai gantinya dia hampir membuat seseorang yang seharusnya hidup menjadi mati. Tiba di rumahnya, Yunyong memberitahu mungkin si topi biru ada di dalam naskah novelnya. Haejun memberitahu yang sebenarnya bahwa dirinya adalah salah satu korbannya. Dirinya adalah korban yang kelima. Dia datang ke tahun 87 untuk menyelamatkan dirinya. Di kelas, Yunyong menulis di buku beberapa kalimat dari naskah Misuk. Dia membaca berulang kali, pria berkepala biru berdiri di antara matahari dan bulan untuk waktu yang lama. Yunyong pikir pria berkepala biru berarti pria bertopi biru. Yunyong bertanya pada dirinya apa arti matahari dan bulan. Kemudian bertanya pada Sune di manakah antara matahari dan bulan. Sayangnya Sune tidak tahu. Yunyong kemudian datang ke toilet. Kebetulan ada Misuk di dalam. Yunyong bertanya apa arti di antara matahari dan bulan. Awalnya dia bilang tidak tahu, namun tiba-tiba dia mengatakan bukankah itu nama toko rekaman. Di rumah, Haejun melihat berkas pembunuhan korban pertama Wujongri menghilang. Sementara Yunyong datang ke toko rekaman matahari dan bulan. Dia melihat punggung pria topi biru. Pada malam harinya, Haejun menunggu Yunyong. Dia khawatir karena sudah malam, Yunyong belum pulang. Yunyong memberitahu dia melihat sendiri siapa pria topi biru. Di dalam toko rekaman, Yunyong menepuk punggung pria yang memakai topi biru. Dia adalah Yusop, paman Yunyong. Haejun teringat di malam pembunuhan Juyong, dia melihat Hisop pergi dengan Yusop. Sebelum masuk ke kedai teh Bongbong, Hisop bertemu dengan Yusop. Yusop ingin bertemu dengan seseorang, namun orang yang tidak ada. Lalu Yusop mengatakan akan menunggunya di luar. Hisop mengatakan topinya keren sekali. Lalu Yusop memberikan topinya, kemudian Hisop masuk ke dalam. Selanjutnya, Haejun mengajak Yunyong ke ruangan di lantai 2 rumahnya. Dia mencoba mencari berkas penyelidikan mengenai Yusop, sementara Yunyong melihat 3 foto tersangka yang terpasang di jendela. Haejun mengatakan pada Yunyong dia tidak punya informasi apapun tentang Yusop. Tidak terlintas di benaknya bahwa Yusop bisa menjadi tersangka.
Mereka harus mencari tahu mengenai Yusop. Di rumah Hisop, dia terlihat terburu-buru menyiapkan pakaian kemudian pergi. Di depan rumahnya, Hejun sudah menunggu. Hejun bertanya topi siapa yang dia pakai. Hisop mengaku topinya milik kakaknya. Dia meminjamnya tadi malam. Hejun kemudian bertanya kenapa semalam dia ada di gang penginapan Wujong. Hisop mengaku kakaknya menyuruhnya melihat apakah lampu di kamar lantai 2 menyala. Tidak jauh dari situ, Yunyong mendengar pengakuan Hisop. Dalam perjalanan pulang, Yunyong mengatakan pelakunya pasti Yusop karena dia menyuruh Hisop memeriksa lampu kamar Juyong dan pemilik topi biru adalah Yusop. Hejun mengatakan jika Yusop adalah pelakunya, mereka akan bertemu dengannya lagi besok malam, di mana dia akan membunuh korbannya yang kedua, yaitu Kyonge, bibi Yunyong. Yunyong diberitahu keluarganya bahwa Kyonge mati muda karena dia lemah. Hejun ternyata sengaja membeli rumah di depan rumah mereka agar bisa mengawasi Kyonge. Yunyong bertanya kenapa Hejun bertindak sejauh ini, padahal mereka semua yang tewas hanya orang asing baginya. Hejun merasa bertanggung jawab menyelamatkan korban yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa dia bisa mengubah takdir, dia datang ke masa depan di bulan Maret tahun 2022. Saat itu semuanya sudah terjadi. Dirinya dibunuh 2 bulan sebelumnya. Hejun hanya bisa memilih tahun kemana dia akan pergi. Jadi satu-satunya cara adalah menunggu. Keesokan paginya, Kyonge berhasil menemukan uang simpanan ayahnya yang disembunyikan di teras lantai 2. Dia akan menggunakan uang itu untuk mendaftar menjadi Miss Korea. Hejun dan Yunyong memperhatikan Kyonge dari seberang. Yunyong membaca ulang berkas kematian Kyonge. Keberadaan terakhirnya adalah di kedai teh Bongbong jam 9 malam ini. Hejun mengatakan Kyonge pasti bertemu dengan pelakunya setelah meninggalkan kedai teh Bongbong. Saat sarapan, Kyonge membujuk ibunya agar dia mau memberikan tambahan uang untuk mendaftar menjadi Miss Korea. Ibunya mengatakan mereka tidak punya uang. Tiba-tiba Sune minta tutor matematika karena ujian masuk universitas sebentar lagi. Dia sudah menabung untuk uang les namun masih kurang. Jadi dia berharap orang tuanya mau membantu membayar kekurangannya. Namun semuanya hanya diam mendengarnya. Setelah sarapan, mereka semua berangkat. Yunyong dan Hejun mengikuti mereka. Sune memberikan uang tabungannya pada Kyonge untuk membantunya mewujudkan impiannya menjadi Miss Korea. Kyonge merasa tidak enak pada Sune. Dia ingin mengembalikan uangnya, namun akhirnya dia memilih pergi meninggalkannya. Selanjutnya mereka melihat Kyonge menghubungi seseorang di telepon umum. Sebuah mobil datang. Pria itu memperlihatkan beberapa wanita yang ingin menjadi Miss Korea, lalu minta uang pada Kyonge untuk dapat memenangi Miss Korea. Tidak jauh dari situ terlihat pengumuman di dinding. Ketiga orang itu sedang dicari oleh polisi karena kasus penipuan. Kyonge memberikan uangnya, namun dia merasa ragu. Tidak lama kemudian, dia minta uangnya dikembalikan karena dia ingin memberikannya pada Sune untuk biaya kuliah. Pria itu mendorongnya hingga jatuh. Yunyong yang melihat ingin menolongnya. Hejun mencegahnya. Kyonge masuk ke dalam mobil. Terjadi kehebohan di dalam mobil. Yunyong berdiri di tengah jalan, berusaha untuk menghentikan mobilnya. Hejun menariknya. Yunyong menendang salah satu pria itu, sementara Hejun berkelahi dengan pria yang lainnya. Yusop datang membantu Hejun. Yunyong memukul pria yang lainnya. Mereka berdua terkejut. Yusop membantu mereka menangkap kumpulan penipu. Jika Yusop tahu yang mengejarnya malam itu adalah Hejun, kenapa dia menolongnya saat ini? Hejun mengucapkan terima kasih pada Yusop. Yusop mengatakan dia hanya lewat dan berpikir harus membantunya. Dongsik datang. Hejun menyuruhnya untuk menangkap mereka karena mungkin mereka terlibat dalam operasi perdagangan manusia. Saat keributan itu terjadi, Kyonge menghilang. Mereka mencarinya namun tidak menemukan jejaknya. Yunyong pergi ke rumah Hisop, kemudian ke toko rekaman.
Sementara Hejun pergi ke tempat pembunuhan yang kedua, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Lalu dia pergi ke TKP korban pertama, namun tidak ditemukan apa-apa. Mereka berdua bertemu di Toserba Wujong dan memutuskan untuk datang ke kedai teh Bongbong. Keberadaan terakhir Kyonge berdasarkan berkas polisi. Tiba di sana, mereka melihat Kyonge sedang menyanyi menghibur teman-temannya. Hejun melihat ada Minsu sedang minum sambil melihat Kyonge bernyanyi. Hejun memberitahu Minsu dipenjara lebih dari 30 tahun sebagai pelaku sebenarnya. Namun, dia menyangkal semua tuduhan sampai akhir. Ada saksi yang memberatkannya, yaitu Misuk yang mengaku melihatnya membunuh korban secara langsung. Di jendela, Yunyong melihat Sune bersama Bomyong. Dia izin menemui Sune. Yunyong mengikuti Sune sementara Hejun mengawasi Kyonge. Bomyong memaksanya masuk ke dalam hotel untuk berhubungan sebelum mereka putus. Sune menolaknya. Yunyong memukul kepala Bomyong. Bomyong ingin membalasnya. Saat itu, Hisop datang membantu mereka. Kemudian memukuli Bomyong. Sementara Yunyong mengajak Sune pergi. Terlihat Kyonge pulang sendiri dan Minsu mengikutinya. Saat di jembatan, Minsu mengajak Kyonge untuk minum bersama, namun dia menolaknya dan pergi. Kesal ditolak olehnya, Minsu menekan leher Kyonge. Kyonge mendorong, menendang dan memukul Minsu. Tidak sengaja dia terpleset, lalu jatuh. Kyonge takut Minsu mati. Hejun datang, dia melompat ke bawah, menarik tangannya. Ternyata tangannya patah. Hejun kemudian mengajak Kyonge pergi dari tempat itu dan meninggalkan Minsu tanpa menolongnya. Kyonge sangat sedih karena hari ini dia ditipu. Uangnya hilang diambil penipu, padahal dia ingin memberikan uang itu ke Sune untuk kuliah. Hejun mengembalikan uangnya. Tadi dia diam-diam mengambil uangnya dari penipu. Kyonge sangat senang menerimanya. Saat bertemu Sune, Kyonge langsung memeluknya. Sementara Hejun dan Yunyong merasa lega telah menyelamatkan Kyonge. Di dalam rumah, telepon Hejun berdering. Bomyong mengatakan dia mati. Hejun dan Yunyong buru-buru lari ke TKP pembunuhan. Mereka melihat Juyong tewas. Yunyong memeriksa tasnya. Ada korek api kedai teh Bongbong dengan pesan wanita yang membaca itu berbahaya. Bomyong mengatakan bukan dirinya yang melakukannya. Hejun bertanya di mana cincin milik Juyong. Bomyong memberikan cincinnya, lalu memberitahu mendapatkannya dari Juyong saat bertemu dengannya di pusat kota kemarin. Mereka bertemu dan hanya bicara sebentar, lalu dia pergi. Bomyong takut polisi akan menangkapnya karena bertemu dengan Juyong 2 kali, padahal dia adalah komunis. Oleh sebab itu dia tidak lapor polisi. Mereka kemudian melihat iringan mobil polisi dan ambulans di atas jembatan. Hejun langsung mengikuti iringan mobil itu. Lalu dia melihat Kyonge tewas. Terlihat kotak korek api kedai teh Bongbong di dekatnya. Yunyong ternyata mengikuti Hejun. Ibu-ibu ngegosip korban pembunuhan adalah putri dari pemilik Toserba Wujong. Mendengar hal itu, Yunyong menangis. Hejun mengajak Yunyong pergi dari tempat itu. Mereka melihat ayah dan adik Kyonge datang ke TKP. Dia teriak dan menangis ketika melihat jasad Kyonge. Dongsik mendapatkan laporan ditemukan korban pembunuhan lagi di TKP yang lain. Di rumahnya, Hejun mengatakan mereka harus kembali ke tempat seharusnya mereka berada. Waktu dan tempatnya berubah, tapi orang yang sama tewas. Tidak ada masa depan yang bisa dia ubah. Dia akan melakukan apapun untuk memperbaiki mobilnya. Dongsik datang ke TKP Juyong. Dia mengambil korek api kedai teh Bongbong. Dia ingat korek api juga ditemukan di TKP Kyonge. Dongsik menemukan pesan. Wanita yang membaca itu berbahaya. Di bandara, kepala sekolah menjemput putranya yang baru saja pulang dari Amerika bernama Yunwoo. Di mobil, Byunggu menceritakan seorang guru yang sangat dia sukai bernama Hejun. Hejun saat ini sedang cuti karena sedang sibuk memperbaiki sesuatu. Selanjutnya, Yunwoo datang ke rumah Hejun.
Dia datang untuk membantunya memperbaiki sesuatu. Yunu merasa dia datang di waktu yang tidak tepat, jadi dia hanya menitipkan mainan Rubik. Dia akan membantu memperbaiki jika Haejun bisa menyelesaikannya dalam 5 detik. Sune keluar dari kamarnya dan melihat TV menyala. Dia mencari ibunya tapi tidak menemukannya. Mereka semua keluar rumah mencarinya. Yunyong mendengar mereka teriak mencari Okja. Haejun keluar kemudian lari ke bukit. Dia melihat Okja ingin mengakhiri hidupnya. Haejun membujuknya agar tidak melakukannya karena Sune dan Ohbok masih membutuhkan dia. Akhirnya Okja tidak melakukannya. Mereka semua berpelukan sambil menangis. Kembali ke rumah, Yunyong tidak bisa berkata apa-apa. Haejun memeluknya karena begitu banyak hal yang terjadi hari ini. Yunyong memberitahu seseorang datang mencarinya, lalu memberikan mainan Rubik. Haejun bisa menyelesaikan Rubiknya dalam 5 detik. Dia kemudian memberitahu yang datang adalah ayahnya, berarti kepala sekolah adalah kakeknya. Selanjutnya mereka melihat foto wajah pelaku. Minsu tidak mungkin menjadi pelakunya karena tangannya patah. Dia tidak akan bisa mengikat korbannya. Tubuhnya juga terluka di mana-mana setelah jatuh dari jembatan. Sedangkan Bomyong tidak takut dituduh melakukan pembunuhan. Dia malah takut ditangkap polisi karena tidak melapor setelah bertemu dengan komunis sebanyak 2 kali. Haejun mengatakan ada 1 orang lagi yang mereka harus curigai, yaitu Misuk. Yang terpenting seberapa banyak Misuk tahu hingga bisa menjadi saksi yang memberatkan Minsu dan menulis ceritanya di novel. Sekarang mereka harus menemui Hisop karena dalam 30 menit dia akan dipilih sebagai tersangka pertama oleh polisi. Mereka datang ke rumah Hisop dan langsung masuk memeriksa kamarnya. Haejun menemukan baju dengan noda darah di dalam lemarinya. 2 jam yang lalu, Hisop bertemu dengan Misuk di kedai teh Bongbong. Hisop bertanya kenapa dia menemuinya. Misuk memberikan topi biru yang Hisop buang di rumah sakit. Misuk tahu Hisop ingin melindungi seseorang, sedangkan Misuk ingin menyingkirkan seseorang. Dia rasa mereka bisa saling membantu. Hisop bertanya apa yang dia rencanakan padanya. Misuk berbisik di telinga Hisop. Kembali ke Haejun, Hisop mengaku baju di tangannya adalah miliknya dan dia melakukan semuanya. Yunyong mengajak Haejun pergi dan membiarkan Hisop membayar kejahatannya. Ketika Yunyong membuka pintu, di hadapannya ada Dongsik. Dongsik sudah mendengar semuanya. Dia kemudian menangkap Hisop. Yunyong minta maaf pada Haejun. Dia merasa bersalah. Semuanya terjadi karena ayahnya. Ayahnya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dan ibunya akan segera tahu. Itu berarti mereka tidak akan menikah dan dirinya akan menghilang. Haejun memastikan dia tidak akan menghilang karena Haejun merasa pelakunya bukan Hisop. Selanjutnya mereka melihat Hyungmin yang marah setelah mengetahui Hisop ditangkap karena membunuh Kyonge. Sune mengatakan Hisop tidak akan pernah melakukannya. Sementara itu Dongsik bertanya apakah benar dia yang membunuhnya. Selain bukti baju yang ada darahnya, Dongsik pernah melihat Hisop menulis catatan dan melihat tumpukan kotak korek api di dalam kamarnya. Hisop mengatakan pamannya salah paham, dia tidak melakukannya. Di dalam rumah, Sune menjelaskan setelah menyelamatkan mereka dari Bomyong, Hisop mengantar pulang dan bertemu dengan Kyonge sebelum dia pergi. Sune ingin mengobati lukanya, jadi mereka naik ke lantai 2. Dirinya bersama Hisop hingga pagi karena Hisop ingin menemaninya menunggu Kyonge pulang. Jadi Hisop tidak mungkin pelakunya. Hyungmin menyuruh merahasiakan hal ini. Dia tidak ingin orang membuat rumor tentang keluarga mereka lagi karena Kyonge digosipkan ingin menemui seorang pria di rumah kosong di malam kematiannya. Hyungmin melarang Sune memberikan keterangan di kantor polisi. Jika memang Hisop tidak bersalah, dia akan dibebaskan. Di kantor polisi, Hisop dipukuli agar mengaku. 대답해 이 새끼야! 이 새끼 입 좀 열게. Sebelum pergi, Haejun bertanya
Malam itu Kyonge akan bertemu dengan siapa? Sune tidak tahu pasti. Kyonge hanya mengatakan dia akan bertemu dengan orang yang menyelamatkannya di siang hari. Mereka berdua langsung lari mencari Yusop. Mereka datang ke rumah Dongsik. Istri Dongsik memberitahu Yusop tinggal di asrama. Dia kuliah di Universitas Nasional Seoul sambil bekerja paruh waktu di pabrik. Istri Dongsik tidak tahu pasti alamat asrama Yusop. Dia hanya tahu asramanya di Silimdong. Mereka tidak menyangka Yusop adalah mahasiswa di Universitas Nasional Seoul jurusan sastra Korea, sama dengan Juyong. Jurusannya sama, tapi tahun angkatannya berbeda. Haejun mengatakan kemeja dengan darah bisa menjadi bukti penting. 34 tahun yang lalu, kemeja dengan darah itu kena tumpahan kopi. Saat akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa, mereka tidak bisa menyimpulkan dari bukti yang terkontaminasi. Jadi mereka tidak bisa menemukan pelaku yang sebenarnya. Sekarang Haejun datang ke kantor polisi. Dia memberitahu berbahaya mengemudi dengan cangkir di mulut. Kemudian dia memberikan plastik untuk menyimpan barang bukti. Setelah itu dia mencari Yusop di Seoul sebelum hasil laboratorium keluar. Selanjutnya Haejun memberitahu dia tidak bisa menemukan Yusop di Seoul. 34 tahun yang lalu Yusop menjadi tersangka. Dia mengaku bajunya adalah miliknya, tapi dia bilang tidak membunuh siapapun. Mereka salah, bukan Yusop dan Yusop pelakunya. Saat di Seoul, dia mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu kapan terakhir kali mereka melihat Yusop. Sebagian menjawab tidak tahu. Yang lainnya memberitahu melihat Yusop diseret dengan tubuh luka. Tidak ada yang bisa menghubunginya setelah hari itu. Jadi pada malam pembunuhan, yaitu tanggal 16, semua orang melihat Yusop di Seoul. Haejun kemudian mengatakan hasil lab kemeja itu akan membuktikan bahwa Yusop bukan pelaku pembunuhannya. Di kantor polisi, mereka membaca hasil tes darah di kemeja adalah golongan darah A. Golongan darah para korban adalah O dan B, sedangkan golongan darah Yusop adalah O. Tiba-tiba dua orang pria dari anggota kepolisian Seoul datang. Mereka sedang mencari Yusop. Haejun dan Yunyong melihat Yusop di bawah. Haejun menyuruh Yunyong menunggu sementara dia mengejar mobilnya. Haejun tidak berhasil mengejarnya, tapi tiba-tiba mobil itu lewat lagi di depannya. Ternyata mobil itu terus berputar. Di kantor polisi, Yunyong mulai khawatir dengan apa yang terjadi dengan Yusop. Dia teringat pernah datang ke tempat tinggal Yusop membawa pakaian ayahnya. Yunyong menyuruh ayahnya untuk tinggal dengan pamannya. Dia marah karena ayahnya tidak pernah ada untuk mereka. Tiba-tiba Yusop mengatakan dia takut, kemudian bersembunyi di atap. Setelah itu Yunyong lari ke rumah Yusop. Dia memeriksa atap kamarnya dan menemukan Yusop yang terluka. Di tempat yang lain, polisi memaksa Yusop agar dia memberitahu keberadaan Yusop. Karena Yusop menjawab tidak tahu, polisi itu menyiksa Yusop lagi. Kembali ke Yunyong, Yusop bertanya di mana Yusop. Setelah Yunyong memberitahu mengenai kematian Juyong, Yusop terkejut. Dia memberitahu kemeja itu adalah miliknya. Saat terluka, Yusop datang menemui Yusop. Yusop ikut demonstrasi seperti Juyong. Kembali ke masa lalu, Yusop kembali ke rumah memberitahu orang tuanya mereka menembak dan membunuh orang di jalanan. Tetangganya menyuruh bergegas datang ke rumah sakit. Banyak mahasiswa yang protes di kampus ditembak. Kampus di mana Jinsop putra mereka kuliah. Ibu dan ayah mereka akan pergi mencari Jinsop. Sebelum pergi, ibunya berpesan jangan pernah meninggalkan rumah. Jika terjadi sesuatu, mereka harus saling menyayangi dan hidup bahagia bersama. Setelah pintu ditutup, mereka mendengar tembakan. Ibu dan ayahnya tewas ditembak di depan rumah mereka. Kembali ke Yusop, dia tidak bisa hidup dengan tenang setelah kematian ayah, ibu dan kakak mereka. Oleh sebab itu, dia ikut demonstrasi. Yusop menyuruh Yusop untuk melepas bajunya. Dia akan memastikan kakaknya tidak ketahuan. Yusop tidak akan bisa hidup jika kehilangan kakaknya.
Selanjutnya, Yusop memohon pada Yunyong untuk membawanya ke adiknya karena dialah yang mereka cari. Di depan kantor polisi, mereka bertemu dengan Haejun. Haejun mengajak mereka ke penginapan Wujong karena Hisop ada di sana. Haejun menyuruh Yunyong untuk tunggu di luar, sementara dia masuk ke dalam dengan Hisop. Setelah menunggu lama, Yunyong melihat Hisop keluar. Dia menanyakan keadaannya. Hisop mengaku dia baik-baik saja, lalu bertanya apakah Yunyong tahu apa kesalahannya hingga dipukuli seperti ini. Yunyong menangis, lalu mengulurkan tangannya. Dia mengajak Hisop ke rumah sakit. Hisop menolak, dia ingin menunggu kakaknya keluar. Yunyong jadi tahu ayahnya cacat karena dia membiarkan kakinya tidak segera diobati. Sekarang berbeda, dia membawa Hisop dengan paksa. Hingga melihat mobil dari media televisi datang. Sebelum masuk ke penginapan, Haejun memberitahu sudah menghubungi rekan-rekannya di media. Terlihat kameramen dan reporter masuk ke penginapan Wujong kamar 204, tempat Hisop disiksa. Polisi melihat media datang, mereka menghubungi atasannya, sementara Yusop terus melihat jam tangannya. Sebelum masuk, Haejun memakaikan jam tangan miliknya di tangan Yusop, kemudian memberitahu reporter TV akan segera datang. Dia minta Yusop untuk mengeluarkan adiknya dulu, kemudian mengulur waktu 15 menit sampai reporter TV datang. Saat para polisi akan pergi, reporter sudah ada di depan kamar penginapan. Para reporter bertanya apakah mereka melakukan penyiksaan. Selanjutnya, Haejun menyelamatkan Yusop. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit Wujong untuk mendapatkan perawatan. Yunyong berharap mereka bisa memulai semuanya lagi dari awal dan menjalani hidup seperti yang mereka inginkan. Setelah Haejun dan Yunyong pulang, kepala sekolah datang. Dia sangat marah ketika melihat keadaan Hisop. Byonggu datang ke kantor polisi memarahi mereka karena sudah memukuli muridnya dan belum berhasil memecahkan 2 kasus pembunuhan. Padahal dia sudah mentraktir mereka minum dan makan setiap hari. Sebelum pergi, dia memperingatkan jangan berani menyentuh muridnya lagi. Adegan selanjutnya, Yeonwoo datang untuk membantu Haejun memperbaiki mobil setelah Haejun berhasil menyelesaikan rubiknya dalam 5 detik. Haejun mengajukan 2 syarat. Yang pertama, jangan ceritakan apapun yang dia lihat ke siapapun. Dan yang kedua, dia hanya boleh berada di garasi. Di tempat yang lain, Haegyong bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang karena Hisop sudah dibebaskan. Misuk memberitahu dia akan menjebak kakaknya. 정말 덮어 씌울 거야? 왜 자꾸 다시 묻니? Selanjutnya, Haejun dan Yunyong membicarakan korban terakhir di tahun 87, yaitu Haegyong. Dia dinyatakan hilang setelah kabur dari rumah dan tidak ada jasad yang ditemukan. Yunyong tahu korban ketiga tewas setelah membaca naskah Misuk. Haegyong tahu rahasia Misuk. Setelah kabur dari rumah, dia mengajak Misuk pergi ke Seoul. Jika Misuk tidak mau, Haegyong akan mengungkap rahasianya. Mungkin itu alasan Misuk membunuhnya. Haejun menemukan cerita yang berbeda. Alasan kenapa Haegyong kabur dari rumah. Dia memberitahu Yunyong, wali kelasnya menyukai ibu Haegyong dan ibunya juga menyukainya. Suatu malam, ada yang mengganggu ibu Haegyong di restoran miliknya. Dia berusaha membelanya dan berkelahi dengan pria itu. Saat Haegyong pulang, dia melihat wali kelasnya sedang dipasangi koyo oleh ibunya. Ibunya menyuruh makan, tapi dia malah sinis karena melihat ibunya membuat sup kimchi kesukaan wali kelasnya. Haegyong mengatakan dia ingin makan sup rumput laut. Ibunya berjanji akan membuatkannya besok. Haegyong mengancam jika ibunya membuat sup kimchi lagi, dia tidak akan pulang lagi. Haejun mengatakan pada Yunyong, sebenarnya Haegyong salah paham. Hari itu ibunya memasak sup kimchi terakhir kalinya untuk wali kelasnya agar dia tidak kembali lagi menemuinya. Esok harinya di sekolah, Yunyong memanggil Haejun yang sedang mengajar. Haegyong memukul temannya karena temannya menghina ibunya. Wali kelasnya datang menahannya agar tidak berkelahi. Namun Haegyong malah berkata kasar tentang ibunya, membuat wali kelasnya marah kemudian menamparnya. Haegyong datang ke restoran ibunya
dan melihat sup kimchi lagi. Lalu dia memutuskan kabur. Saat membuka pintu, di hadapannya ada Haejun. Haejun menyuruhnya masuk ke dalam, mengambil surat yang dia tinggalkan untuk ibunya. Dia membaca berulang kali isi suratnya. Haegyong menyuruhnya berhenti membaca. Haejun berkata, kenapa dia tidak tahan mendengarnya, padahal hanya 9 kali dia membacanya. Jika ibunya menemukan surat ini, dia pasti akan membacanya ribuan kali dan membuat hatinya hancur berkeping. Selanjutnya, Haejun mengajak Haegyong untuk menghirup udara segar, mengamati pohon berusia 300 tahun. Pohonnya telah berhasil bertahan dari kekeringan dan banjir selama 300 tahun. Dia kenal seseorang yang hidup seperti pohon di hadapan mereka. Pada Agustus 2013, terlihat seorang ibu yang membagikan selebaran. Dia adalah ibu Haegyong. Pada bulan Agustus tahun 2020, saat itu tiba-tiba hujan. Haejun melihat ibu Haegyong berusaha melindungi kertas selebaran yang dia bawa. Pada Oktober 2020, Haejun melihat dia jatuh kemudian membantunya. Haejun memintanya untuk istirahat, namun dia tidak mau. Dia khawatir putrinya kembali saat dia beristirahat. Orang bilang putrinya sudah mati, tapi dia tidak percaya. Dia hanya percaya surat yang putrinya tinggalkan. Putrinya menulis bahwa dia membencinya dan dia adalah ibu yang buruk. Dia berharap bisa melihatnya sekali saja sebelum dia mati untuk minta maaf karena dia bukan ibu yang baik dan dia sangat merindukannya. Dia mencarinya selama 40 tahun di tempat yang sama saat hujan ataupun bersalju. Lalu dia meninggal dan tidak pernah bertemu dengan putrinya. Haejun mengatakan pada Haegyong jangan berusaha membenci ibunya, padahal dia berkelahi untuk membela ibunya. Setelah pulang sekolah, Yunyong memberitahu Sune Hisop sudah dibebaskan. Yunyong menunggu di luar, sementara Sune di dalam bersama Hisop. Sune marah karena Hisop tidak memberitahu polisi bahwa dia bersamanya malam itu. Hisop mengatakan itu adalah privasinya. Dia kemudian menggenggam tangannya dan mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya dan kakaknya bukan salah Sune. Sune menangis di pelukan Hisop dan Yunyong melihatnya dari luar. Selanjutnya, Haejun mengantar Haegyong pulang. Ibunya membuat sup rumput laut untuknya. Haegyong mengatakan dia melihat ada sup kimchi. Ibunya memberitahu tadinya dia ingin memberikan sup kimchi untuk yang terakhir kalinya pada wali kelasnya dan menyuruhnya berhenti datang, namun hari ini dia tidak datang. Haegyong minta ibunya untuk menyuruh wali kelasnya datang, lalu mengaku dia tidak begitu suka rumput laut. Selanjutnya Haejun minum dan makan bersama Yunyong. Yunyong mengatakan sekarang dia mengerti kenapa ibunya tidak bisa melepaskan ayahnya setelah melihat kebersamaan mereka hari ini. Setelah itu, Yunyong bermain air di sungai. Yunyong mengajak Haejun bermain air, tapi dia menolaknya. Yunyong kemudian bertanya kenapa tidak mau dan langsung tertidur di pangkuannya. Di garasi mobil Haejun, Yeonwoo masih memperbaiki mobilnya. Haejun datang membawakan roti. Yeonwoo bertanya jam berapa sekarang. Setelah tahu jam 10, dia buru-buru pergi karena ada janji nonton film yang berjudul Our Sweet Days of Youth. Di tahun 2020, Haejun menemukan tiket film yang ayahnya simpan untuk kenang-kenangan. Ayahnya memberitahu film pertama yang dia tonton bersama ibunya berjudul Our Sweet Days of Youth. Di tahun 87, Haejun datang ke bioskop Pujong. Dia ingin tahu siapa ibunya. Haejun melihat ayahnya dengan wanita yang memakai bandeau berwarna pink. Tahun 94, dia bertanya pada kakeknya seperti apa ibunya. Kakeknya memberitahu ibunya meninggalkan desa di hari dia melahirkannya. Ibunya pergi tanpa memeluknya walaupun dia menangis terseduh-seduh. Ibunya menganggap dia adalah kesalahan dalam hidupnya. Kakeknya minta Haejun jangan bertanya tentang ibunya lagi dan jangan memikirkannya. Kembali ke tahun 87, filmnya sudah selesai. Yeonwoo sudah tidak ada di kursinya.
Di luar, dia melihat pemilik kedai teh bongbong bernama Chung-ah memakai bando warna pink. Tidak lama kemudian Misuk keluar. Dia juga memakai bando berwarna pink. 선생님. Tiba-tiba seorang wanita menabraknya. Misuk membantu membersihkan pakaiannya. Sementara Chung-ah marah-marah dan menyuruh mereka minta maaf pada Hae-jun. Pria itu malah lebih galak. Yeonu mengenali pria itu, memanggil pria itu dengan nama Jo-sam. Ternyata mereka saling kenal. Yeonu menyuruhnya minta maaf karena sudah membentak dan memanggil pacarnya wanita jalang. Lalu dia memperkenalkan Hae-jun dan Jo-sam minta maaf pada mereka. Selanjutnya Chung-ah mengatakan dia merasa jantungnya berdebar saat melihat Hae-jun. Yeonu juga merasa ada yang aneh saat bertemu dengannya. Namanya Hae-jun sama dengan nama yang akan mereka berikan kepada anak mereka. Beberapa hari kemudian di kantor polisi, pimpinan mereka marah karena sudah 2 pekan mereka tidak punya satupun tersangka. Koran memberitakan kepala kepolisian Wujong tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab. Dia memberi mereka waktu 1 pekan untuk menangkap tersangkanya. Di rumah Hae-jun, dia memberitahu bertemu dengan Yusop hari ini. Ternyata Ju-yong kembali ke Wujong karena Yusop. Hae-jun yakin mereka bukan sekedar teman biasa. Tempat mereka bersembunyi di Wujongri adalah rumah kosong. Rumah kosong tempat Kyung-hae ditemukan. Di hari Kyung-hae diselamatkan, dia mengikuti Yusop. Mereka berdua mengajak Kyung-hae bicara dan menjadi teman. Kyung-hae menjaga rahasia mereka dan ingin membantu mereka. Kyung-hae bertanya mereka membutuhkan apa. Kemudian membawakannya pada malam hari saat Yusop pergi ke Seoul. Hae-jun membuka kotak korek api. Misteri terbesar baginya adalah apa arti kalimat wanita yang baca itu berbahaya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahnya. Hae-jun membereskan berkas di meja. Yeonwoo izin menggunakan toiletnya. Terlihat di bawah meja kotak korek api kedai teh bongbong yang jatuh saat Hae-jun buru-buru membereskan berkas. Keesokan harinya, teman-temannya membicarakan Misuk yang menjadi seorang novelis. Sune melihat isi novelnya. Sementara Misuk melakukan wawancara di ruang kepala sekolah dengan reporter. Misuk mengatakan perjalanannya masih panjang untuk menjadi sebaik ibunya. Dia berharap novelnya bisa menjadi hadiah istimewa untuk ibunya. Sune mengajak Misuk bicara. 얘기 좀 해. Dia bertanya kenapa Misuk tega mencuri novelnya. Misuk pura-pura tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan Sune, lalu mengancam dia akan berakhir seperti kakaknya jika memberitahu semua orang. Yunyong menyemangati Sune, belum terlambat untuk memperbaikinya. Hari berikutnya, Sune dan Yunyong pergi ke kantor penerbitan buku di Seoul. Tiba di kantor penerbitan, ada Misuk dan ibunya. 진짜 소설 주인 왔는데 증거는 있고? Sune menunjukkan catatan novel yang dia tulis 2 tahun yang lalu. Pihak penerbit membaca catatan Sune, sementara Misuk dan ibunya memilih pergi meninggalkan tempat itu. Pihak penerbit menghubungi distributor memberitahu akan menarik kembali semua buku yang terjual. Mereka akan menerbitkan ulang bukunya begitu sudah siap. Alur cerita novelnya tidak berubah, namun nama penulis dan sampulnya akan berubah. Mereka berjalan pulang dengan perasaan bahagia dan wajah penuh senyum. Sune mengucapkan terima kasih karena Yunyong novelnya kembali. Tiba di rumahnya, Hae-jun sudah menunggu. Yunyong memperlihatkan senyum bahagianya. Di rumah Misuk, ibunya marah dan merobek bukunya. Ibunya merasa malu memiliki putri seperti dia. Selanjutnya, Hae-jun memberitahu dia melihat ibunya di bioskop Wujong. Rasanya aneh menghadapi orang yang meninggalkannya. Tahun 88, 1 tahun dari sekarang, seseorang akan meninggalkannya begitu dia melahirkannya. Sebenarnya dia bisa menemukannya kapan saja bahkan tanpa mesin waktu. Namun dia tidak melakukannya. Dia tidak mencarinya sekalipun. Hae-jun beralasan mobil ini membawanya ke tempat ini. Yunyong tahu sebenarnya Hae-jun hanya ingin bertemu dengan ibunya setidaknya sekali. Kembali ke Misuk, dia bertemu dengan kakaknya yang sedang mabuk. Misuk mengingatkan kakaknya dia mulai menyiksa dirinya saat usianya 13 tahun.
ibunya disiksa oleh ayahnya seumur hidupnya. Kemudian ibunya melihatnya disiksa oleh Minsu, tapi dia hanya menutup mata dan pergi. Misuk berteriak minta tolong dan memberitahu dia kesakitan, namun ibunya tidak peduli. Misuk kemudian menanyakan keadaan tangan kakaknya. Di malam kakaknya jatuh, dia datang membantu kakaknya berdiri, tapi kakaknya malah marah karena Misuk tanpa sengaja menekan tangannya. Minsu memukul dan menendang Misuk. Misuk malah ketawa diperlakukan seperti itu. Minsu yang mabuk tertidur di jalan. Misuk meninggalkannya begitu saja, kemudian datang ke kantor polisi. Misuk memberitahu insiden yang terjadi di desa mereka, pelakunya adalah kakaknya Minsu. Dia melihat kejadian itu sendiri. Setelah mendengar pengakuan Misuk, polisi menangkap Minsu dan menggeledah kamarnya. Mereka menemukan tali untuk mengikat korban dan kotak korek api. Dongsik membukanya, kertasnya kosong. Di garasi mobil, Yonu mengatakan dia mendengar serangkaian pembunuhan yang terjadi di desa mereka. Para korbannya punya korek api dari kedai teh pacarnya dan ada catatan di dalamnya. Yonu memperlihatkan kotak korek api dengan kertas berisi pesan yang ada di dalamnya. Saat dia ke toilet dan tidak ada siapa-siapa, dia mengambilnya dari bawah meja. Yonu bertanya kenapa dia memiliki sesuatu seperti ini. Siapa dia sebenarnya? Hejun tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Namun, dia tidak melakukan apapun yang Yonu curigai. Yonu keluar dari garasi mobil setelah mendengar ucapan Hejun. Yunyong melihat Hejun duduk di tangga. Hejun memberikan kotak korek apinya. Seharusnya dia lebih berhati-hati ketika membiarkan Yonu masuk ke dalam rumah. Yunyong mengajak Hejun jalan-jalan untuk mencari udara segar. Hejun memberitahu kakeknya satu-satunya keluarga yang tinggal dengannya, namun kakeknya mengabaikannya seumur hidupnya. Hejun tidak tahu kenapa kakeknya sangat membencinya. Ayahnya tinggal di Amerika melanjutkan studinya dan menjadi profesor. Dia kembali ke Korea setahun 2 kali untuk liburan, namun hanya sebentar karena harus melakukan penelitian. Yunyong mengatakan saat itu dia pasti kesepian dan berpikir tidak ada yang mencintainya. Lalu Yunyong memberitahu bahwa dia menyayanginya. Hejun mengutarakan perasaannya, kemudian memeluknya. Di kantor polisi, Dongsik melapor bahwa tidak ada catatan di dalam kotak korek api. Dia juga memeriksa buku catatan di kamar Minsu. Tulisan tangannya berbeda. Mereka harus menyelidikinya lagi. Atasannya tidak mau mendengarkannya. Yang penting mereka sudah punya saksi dan kotak korek api sebagai bukti. Jadi semuanya sudah beres. Di rumah, Hejun memberitahu Minsu pasti sudah ditangkap sekarang. Polisi akan membebaskan Minsu saat mereka menemukan pelaku aslinya atau bukti yang kuat. Minsu terluka karena jatuh dari jembatan hanya beberapa jam sebelum pembunuhan. Hejun tidak merasa Misuk merencanakan semua pembunuhan. Jika novel Misuk benar, dia menyaksikan secara langsung pembunuhannya dan Hegyong adalah saksinya. Keesokan harinya di sekolah, Bomyong menyesali perbuatannya pada Sune. Dia merasa seperti orang jahat. Hisop menyuruhnya berubah. Pulang sekolah, Hegyong menceritakan pada Hejun, malam itu dia mendengar seseorang teriak minta tolong. Hegyong melihat Minsu jatuh. Minsu minta Hegyong menelpon Misuk untuk memberitahu bahwa dia terluka dan tidak bisa berjalan. Hegyong menghubungi Misuk, kemudian mereka bertemu. Saat sedang bicara, tiba-tiba Misuk menariknya, mengajak sembunyi. Hegyong melihat ke belakang. Misuk menutup mulutnya. Hegyong mengatakan mereka harus menelpon polisi. Hegyong merasa yang mereka lakukan tidak benar. Seorang wanita tewas dan polisi harus menemukan pelakunya. Misuk bertanya apakah dia melihat wajah pelakunya. Hegyong tidak melihatnya. Dia balik bertanya apakah Misuk melihat siapa pelakunya. Misuk hanya diam. Dia kemudian menarik tangan Hegyong. Misuk membuka pakaiannya. Hegyong melihat tubuhnya penuh lebam. Misuk memberitahu kakaknya Minsu yang melakukannya.
Agar tidak ada yang melihat dan menyadarinya, Minsu hanya memukul bagian yang tidak terlihat. Misuk memohon bantuan pada Haegyong. Dia bisa mengakhiri siksaan Minsu dengan cara ini. Haejun memberitahu Yunyong, Misuk bukan pelakunya, tapi saksi. Dia menulis apa yang dilihatnya dalam novel. Pelakunya seorang pria dan satu-satunya orang yang melihat wajahnya adalah Misuk. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Bomyong memberitahu sepertinya terjadi sesuatu pada Sune. Setelah pulang sekolah, dia mendekati bukit di belakang desa. Bomyong melihat Sune sendirian. Sune ketakutan saat melihat Bomyong. Jadi dia pergi dan minta maaf pada Sune. Saat malam dia menemukan jepit rambut Sune. Bomyong berusaha mencari Sune namun dia tidak menemukannya. Bomyong menghubungi orang tua Sune. Mereka mengatakan Sune tidak ada di rumah. Dia juga menelpon polisi tapi mereka bilang Sune tidak apa-apa karena pelakunya sudah tertangkap. Haejun menyuruh Bomyong tetap di tempatnya. Dia akan menjemputnya. Setelah menutup telepon, Haejun memberitahu Sune menghilang. Tempat terakhir dia terlihat di dekat gunung tempat Abu Kyonghae disebar. Dia minta Yunyong datang ke rumah Hisop, kemudian menemui Dongsik bersama Hisop. Di rumah kosong, tangan Sune diikat, wajahnya ditutup plastik. Yunyong lari ke rumah Hisop, memberitahu Sune diculik. Sementara Haejun lari menuju rumah kosong. Pria itu menulis di buku catatannya, merobeknya, menaruhnya di dalam kotak korek api, kemudian memasukkannya ke dalam saku Sune. Terdengar Bomyong memanggil Sune. Pria itu membenturkan kepala Sune. Hisop dan Yunyong menemui Dongsik. Mereka memberitahu sesuatu terjadi pada Sune. Bomyong menemukan Sune. Dia menanyakan keadaannya, kemudian menyuruhnya pergi dan lari dari tempat itu. Pria itu memukul Bomyong dengan batu. Bomyong berusaha melawan pria itu. Sune berhasil lari dari rumah kosong. Naasnya, Bomyong tewas di tangan pria itu. Pria itu mengejar Sune dan hampir menangkapnya. Saat itulah Haejun menemukan Sune. Haejun melihat pelakunya lari. Yunyong datang dengan polisi. Haejun menyuruh Sune untuk menunggu kemudian mengejar pria itu. Yunyong dan Hisop menemukan Sune. Polisi melihat tangan Sune diikat. Ternyata bukan Minsu pelakunya. Dongsik menyuruh rekannya untuk membawa Sune ke rumah sakit. Sementara dia mencari pelakunya. Haejun kehilangan jejak pria itu. Dia datang ke rumah kosong dan melihat Bomyong yang tewas. Haejun membangunkan Bomyong. Melihat tubuh Bomyong, Haejun teringat tubuhnya yang tewas di tanah bersalju. Kemudian dia ingat ketika Bomyong mengatakan ingin menemukan Sune apapun yang terjadi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat ke Sune. Dongsik datang. Dia melihat Bomyong tewas dan tangan Haejun yang penuh dengan darah. Dia mengeluarkan pistolnya, menyuruh Haejun jangan bergerak dan angkat tangan. Dongsik menemukan kotak korek api di saku Haejun dengan catatan wanita yang membaca itu berbahaya. Dia kemudian memborgol tangan Haejun. Yunyong datang melihat Haejun dibawa oleh Dongsik. Yunyong mengatakan ini adalah salah paham. Tidak masuk akal jika Haejun membunuh Bomyong. Haejun minta waktu pada Dongsik untuk bicara dengan Yunyong. Haejun memberitahu saat dia tiba, semua sudah berakhir. Dia rasa Bomyong menghadapi pelakunya untuk menyelamatkan ibunya. Haejun minta Yunyong untuk tetap bersama ibunya. Di kantor polisi, atasannya melihat Dongsik membawa Haejun dengan tangan terborgol. Selanjutnya mereka datang ke TKP Bomyong. Polisi yang lainnya datang ke rumah sakit, memberitahu Hyongman mereka menangkap pelaku yang lainnya. Dia sangat marah karena sebelumnya mereka bicara pelakunya sudah ditangkap. Hyongman sangat khawatir dengan keselamatan putrinya. Yunyong melihat Hisop menunggu Sune sambil menangis. Kemudian dia menangis ketika melihat Sune. Okja menemukan kotak korek api kedai bongbong di saku Sune. Polisi yang melihatnya langsung mengambilnya. Dia membaca pesan yang sama dengan 2 kasus sebelumnya. Polisi itu kemudian menghubungi Dongsik, memberitahu mengenai korek apinya. Dia pikir Haejun adalah pelaku sebenarnya.
Yunyong teringat ucapan Hejun, Misuk adalah saksi. Jadi dia lari ke rumahnya. Tiba di rumahnya, dia langsung memberitahu Bomyong tewas di rumah kosong karena menolong Sune dan Hejun ditangkap. Hejun mungkin harus menanggung semua kesalahan yang terjadi. Yunyong memohon pada Misuk memberitahu siapa pelaku sebenarnya. Misuk mengatakan dia tidak tahu apa-apa dan menyuruhnya pergi. Di kantor polisi, Dongsik menanyakan alibi Hejun di malam tanggal 16 sampai pagi di tanggal 17 saat Chuyong dan Kyonghae dibunuh. Hejun memberitahu saat itu dia bersama Bomyong. Malam itu, Bomyong menelponnya untuk datang ke TKP Juyong. Bomyong takut memberitahu polisi karena dia dengar Juyong komunis. Dongsik bertanya kenapa kotak korek api kedai teh Bongbong ada di sakunya. Hejun menjawab dia tidak sengaja mengambilnya. Dongsik bisa memeriksa tulisan tangannya dan bertanya pada Sune saat dia sadar. Dia juga tidak sabar mengetahui kebenarannya. Dongsik mengatakan KTP dan sertifikat mengajarnya palsu. Dia juga memeriksa pekerjaannya dan alamatnya yang sebelumnya. Tidak ada bukti bahwa Hejun ada. Dongsik minta Hejun mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin menangkap Hejun dan Yunyong sebagai mata-mata. Namun Dongsik tahu dia berhutang padanya. Sebelumnya Hisop memberitahu jika Hejun tidak membantu mereka, entah apa yang terjadi padanya dan kakaknya. Hejun datang ke rumah sakit setiap hari dan menepuk bahunya. Dia seperti wali mereka. Hejun minta Dongsik untuk membawa kepala sekolah ke rumahnya sekarang. Di rumahnya, Hejun mengajak mereka masuk ke ruang kerjanya yang berisi berkas dan informasi mengenai kasus pembunuhan berantai di Wujongri. Dongsik memeriksa berkasnya, sementara kepala sekolah melihat berita mengenai Minsu yang dihukum seumur hidup atas kasus pembunuhan berantai. Dia bertanya bagaimana Hejun bisa memiliki artikel dari tahun 88. Dongsik bertanya kenapa laporannya ada di sini. Dia ingat menumpahkan kopi pada laporannya. Hejun mengatakan mereka harus melihatnya sendiri agar percaya bahwa dirinya datang dari masa depan dan mereka bukan kerabat jauh. Kakeknya adalah kepala sekolah Byonggu dan Yunyong adalah putri dari Hisop. Mereka berdua tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hejun. Kepala sekolah melihat jam tangan Hejun. Dia minta izin untuk memeriksanya. Kemudian bertanya pada Hejun apakah dia benar-benar cucunya. Hejun menjawab iya. Mereka berdua keluar. Di depan rumah Hejun, kepala sekolah mengatakan dia membeli arlojinya di toko perhiasan kemarin. Arlojinya dari luar negeri dan harganya sangat mahal. Dia sengaja membelinya untuk diberikan kepada calon cucunya. Bahkan ukiran di belakangnya sama persis. Kepala sekolah mengatakan entah kenapa dia merasa dekat dengan Hejun. Di rumah sakit, Sune sadar. Dia bisa mengenali Yunyong. Ibu, ayah Sune dan Hisop masuk. Mereka senang Sune sudah sadar. Polisi bertanya apakah benar Hejun gurunya adalah pelakunya. Sune mengatakan Hejun datang untuk membantunya. Setelah itu Yunyong langsung lari pulang ke rumah. Dia melihat Hejun di rumah dan langsung memeluknya tanpa menyadari kehadiran Dongsik dan kepala sekolah yang melihat ke arah mereka. Yunyong melepas pelukannya. Hejun mengatakan dia sudah memberitahu mereka semuanya. Yunyong memberitahu Sune sudah sadar dan menceritakan semuanya kepada para detektif. Apa yang terjadi malam itu dan siapa yang menyelamatkannya. Keesokan harinya, Hejun membagi semua informasi yang dia miliki, kemudian mengajak Dongsik bekerja sama. Malam harinya, kepala sekolah mengajak Hejun minum bersama. Dia bertanya siapa pasangan Yeonwoo. Hejun memberitahu Chungah pemilik kedai teh Bongbong. Kepala sekolah minum hingga mabuk. Pulangnya dia mengajak Hejun melihat ibunya di kedai teh Bongbong. Hejun menolaknya, dia mengantar kakeknya pulang ke rumah. Setelah menyelimutinya, dia pergi meninggalkannya. Sebelum pulang ke rumah, Hejun datang ke kedai teh Bongbong. Chungah mengatakan semuanya gratis untuknya hari ini karena dia adalah pelanggan ke-20.000 kedai teh Bongbong. Chungah memberitahu dia adalah pelanggan terakhirnya.
Dia akan menutup kedai tehnya dan meninggalkan desa ini. Hejun bertanya kenapa dia pergi. Chungha tidak mau memberitahu. Dia pergi meninggalkan Hejun. Keesokan harinya, Hejun datang ke upacara pemakaman Bomyong. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit menemui Sune. Dia melihat kotak korek api kedai teh Bongbong di antara hadiah yang dibawa teman dan kerabat Sune ketika membesuknya. Hejun dan Yunyong membaca pesannya. Hejun mengatakan pelakunya tadi ada di sini. Selanjutnya polisi datang untuk mengantar Sune pulang. Sementara Hejun memberitahu Dongsik pelakunya sangat takut ketahuan. Dia berusaha mengancamnya dengan catatan itu agar Sune tetap diam. Karena ini kali pertamanya dia gagal membunuh korbannya. Keesokan harinya reporter datang. Hejun minta mereka untuk mengaburkan wajah dan mengubah suaranya saat berita ditayangkan. Di kantor polisi, kapten diberitahu reporter perusahaan penyiaran dari Seoul menyelidiki kasus ini. Di atas jembatan dekat TKP pembunuhan, reporter melaporkan telah terjadi 3 kasus pembunuhan dalam 30 hari terakhir di Wujongri, desa yang terpilih sebagai desa bebas kejahatan selama 5 tahun berturut-turut. Mereka juga menunjukkan kotak korek api kedai teh Bongbong yang ditemukan di TKP yang merupakan ciri khas pelaku. Reporter memberikan informasi korban yang selamat diancam oleh pelaku. Sune memperlihatkan pesan ancaman di dalam korek api kedai teh Bongbong. Okja memberitahu polisi tidak bertindak. Kapten mengaku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi korbannya. Adegan selanjutnya, Hejun bertemu dengan Minsu. Dia mengatakan sedang berusaha untuk mengeluarkannya dari penjara. Hejun bertanya siapa yang membantunya saat jatuh dari jembatan pada tanggal 16. Minsu memberitahu Misuk yang membantunya. Mereka naik taksi dan pergi ke rumah sakit. Dongsik melihat daftar supir taksi Wujonggun, kemudian menghubunginya. Selanjutnya dia bertemu dengan supir taksi. Dongsik menunjukkan foto Minsu dan Misuk, lalu bertanya apakah mereka adalah penumpangnya antara malam tanggal 16 hingga pagi hari tanggal 17. Di tempat yang lain, Hejun memberikan bukti alibi Minsu pada reporter yang menunjukkan dia bukan pelaku sebenarnya. Reporter membaca Minsu berada di rumah sakit dari malam tanggal 16 hingga 18. Keesokan harinya mereka datang ke kantor polisi untuk melaporkan memiliki bukti alibi Minsu pada hari kejadian. Reporter bertanya apakah ada tersangka lain. Kapten tidak bisa menjawabnya. Akhirnya Minsu dibebaskan. Selanjutnya Hejun meminjam mobil kakeknya. Dia mengajak Yunyong ke pantai karena dia tidak pernah mengajaknya melihat pemandangan indah. Yunyong bertanya apa sebenarnya alasan dia mengajaknya ke tempat ini. Padahal kasusnya belum ditutup. Hejun tidak bisa memberitahu Yunyong apa yang akan dia lakukan sekarang. Namun dia berjanji tidak akan terjadi apa-apa padanya. Pada malam harinya, tidak sengaja dia bertemu Chungha di depan kedainya. Chungha bertanya apakah dia bisa mengantarnya ke terminal bis. Dia takut karena gelap. Saat berjalan, Chungha mengatakan Hejun pria yang baik karena berusaha membantu menangkap pelaku pembunuhan. Padahal itu bukan urusannya. Hejun bertanya apa yang dia pegang. Chungha memberitahu perlengkapan untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Beberapa ada yang dia buat sendiri. Chungha memperlihatkan sepatu bayi yang lebih kecil dari tangannya. Dia sudah menunggu dan memberinya nama Hejun. He artinya salam, Jun artinya kebahagiaan. Sama dengan namanya, Hejun. Dia sangat ingin bertemu dengan bayinya. Hejun bertanya kenapa dia pergi. Chungha menjawab karena dia tidak yakin lagi. Bis datang. Chungha minta Hejun untuk menjaga diri. 잘 지내? Hejun hanya terdiam melihat ibunya pergi. Adegan selanjutnya, televisi menyiarkan berita eksklusif pembunuhan berantai di Wujongri. Yunyong dan keluarga Sune melihat beritanya dari sebuah rumah sakit di Seoul. Kepala sekolah meminta Sune menjalani perawatan lagi atas usul Hejun. Teman-teman sekolah Sune dan warga desa melihatnya bersama. Reporter melaporkan mereka memiliki saksi tambahan. Terlihat Hejun muncul di televisi tanpa wajahnya diburamkan. Hejun mengaku pada tanggal 4
dia menyaksikan apa yang terjadi di rumah kosong pada kasus pembunuhan ketiga. Dia mengejar pelakunya dan melihat wajahnya. Jika bertemu dengannya lagi, dia yakin bisa mengenalinya. Yunyong langsung lari keluar. Dia naik taksi menuju ke rumahnya. Yeonwoo dan ayahnya terlihat khawatir saat melihat beritanya. Begitu juga dengan yang lainnya karena wajah Haejun yang terekspos. Haejun tiba di rumah. Dong-sik sembunyi di depan rumah Sune mengawasi Haejun. Situasi ini sudah direncanakan oleh Haejun dan Dong-sik. Haejun yakin setelah melihat berita pelakunya pasti akan datang. Tiba-tiba seseorang datang. Ternyata Chung-ah. Chung-ah tahu Haejun berbohong ketika mengatakan melihat wajah pelakunya. Jika dia memang melihat wajah pelakunya, tidak mungkin dia tidak tahu. Di dalam kotak perlengkapan bayi ada benang wol merah. Dia membuat sendiri pakaian untuk bayinya. Chung-ah bertanya apakah dia tahu ini apa. Haejun teringat semua korban terikat dengan tali warna merah. Chung-ah mengaku tali yang digunakan untuk mengikat orang-orang itu dan kotak korek api adalah miliknya. Haejun bertanya apakah ayah bayi dalam kandungannya adalah pelakunya. Itu sebabnya dia pergi. Chung-ah mengatakan dia tidak bisa berada di samping pria seperti itu. Saat ini dia juga tidak ingin bertemu dengan bayinya lagi. Fakta bahwa bayi ini adalah anaknya sangat mengerikan dan menakutkan. Haejun melihat ke garasi, mobilnya tidak ada. Dong-sik mendengar ada yang datang. Dia melihat Yeonwoo di depan rumah Haejun. Karena terkejut, dia menjatuhkan kaleng. Yeonwoo sadar ada orang yang mengawasinya. Dia kabur. Dong-sik memanggil namanya, kemudian mengejarnya. Haejun mendengar nama Yeonwoo disebut. Dia lari mengejarnya. Terlihat Yeonwoo menuju ke terowongan. Tiba-tiba Haejun muncul di depannya. Dia berhenti mendadak. Haejun jatuh, Yeonwoo turun dari mobilnya. Diperlihatkan ketika Yeonwoo mengamati Juyong di dalam kedai teh bongbong. Kemudian dia menulis pesan untuk disimpan di dalam korek api dan memukul Bomyong dengan batu. Haejun melihat wajah Yeonwoo. Dia teringat ketika ayahnya menggendongnya. Yeonwoo menendangnya sambil bertanya kenapa dia mencarinya. Yunyong sampai di rumah. Pintu rumahnya terbuka. Saat akan masuk ke dalam, Misuk datang. Dia memberitahu pelakunya adalah Yeonwoo, putra kepala sekolah. Yunyong melihat tidak ada mobil di garasi. Dia lari dan berpapasan dengan Dong-sik. Yunyong mengatakan dia tahu kemana mereka harus memeriksanya. Sementara itu, Yeonwoo terus menendang Haejun, kemudian memukulnya dengan kayu hingga tidak sadarkan diri. Yeonwoo mengambil batu. Saat akan memukulnya, Dong-sik menembaknya. Keesokan harinya, Dong-sik membacakan surat perintah penggeledahan di depan kepala sekolah. Yeonwoo adalah pelaku pembunuhan Juyong, Kyongae, Bomyong, dan pelaku percobaan pembunuhan Sune dan Haejun. Dong-sik memberitahu Haejun dibawa ke rumah sakit dan belum sadar. Kepala sekolah datang ke rumah sakit. Dia memanggil nama Haejun, lalu menggenggam tangannya. Di depan rumah sakit, kepala sekolah mengatakan Yeonwoo kembali dari Amerika setelah terjadi kejadian pembunuhan. Dia menjemputnya sendiri di bandara. Bagaimana mungkin pelakunya adalah dia? Saat menggeledah rumahnya, Dong-sik menemukan paspor Yeonwoo. Dia kembali jauh lebih awal dari hari kepala sekolah menjemputnya. Sejak awal, Yeonwoo menipu semua orang. Di kantor polisi, Dong-sik minta Yeonwoo untuk mengaku kapan, di mana, dan bagaimana dia melakukan semua kejahatan itu. Namun Yeonwoo mengaku tidak melakukannya. Dia tahu Dong-sik tidak menemukan bukti apapun saat menggeledah rumah dan kamarnya. Di rumah sakit, Haejun sadar. Dia minta maaf karena ayahnya telah menyakiti keluarganya dan dirinya lahir dari pria yang mengerikan itu. Yunyong mengatakan pria yang mengerikan itu juga menyakiti dia. Jangan pernah minta maaf atau merasa bersalah. Siapapun ayahnya, pandangannya tidak berubah terhadapnya. Dong-sik datang untuk memberitahu mereka belum menemukan bukti pasti bahwa Yeonwoo adalah pelakunya. Dia tidak menemukan tulisan tangan Yeonwoo saat menggeledah rumahnya.
Selain itu, dia tidak menemukan pemilik kedai teh bongbong dimanapun. Sementara itu, Chungha datang ke rumah ayah Yeonwoo. Dia memperlihatkan surat yang dia terima dari Yeonwoo selama tinggal di Amerika. Hanya dia yang tahu tulisan tangannya. Namun orang-orang mungkin mulai mengenalinya sekarang. Catatan yang ditinggalkan pelaku kepada para korban. Tulisan tangan itu sama dengan tulisan di surat ini. Sebelumnya detektif datang ke kedainya. Mereka menunjukkan catatan di kotak korek api dan dia langsung mengenalinya. Namun dia tidak bisa memberitahu detektif karena dia sedang mengandung anaknya. Chungha mengatakan telah memberitahu Hae-jun pelaku yang sebenarnya. Namun dia pikir Hae-jun tidak memiliki bukti. Kembali ke Hae-jun, dia ingat ketika masih kecil menerima surat dari ayahnya, kemudian memberitahu kakeknya. Kakeknya langsung mengambil suratnya dan menyebutnya anak nakal. Hae-jun sadar kakeknya sudah tahu Yeonwoo adalah pelaku pembunuhan berantai. Hae-jun datang ke rumah kakeknya. Dia melihat kakeknya sedang membakar surat. Hae-jun merebut suratnya kemudian membacanya. Dia mengatakan ini adalah bukti tulisan tangan pelaku. Kakeknya terpaksa membakarnya demi masa depan Hae-jun. Dia tidak bisa membiarkan Hae-jun terlahir sebagai putra seorang pembunuh. Dia minta Hae-jun untuk pura-pura tidak tahu dan hidup normal seperti orang lain. Hae-jun mengatakan jangan membuat alasan demi masa depannya. Kemudian memberitahu kakeknya tidak bisa hidup tenang setelah merahasiakan ini dan menjauhi cucunya selama sisa hidupnya. Setelah mengetahui masa depan seperti itu, apakah dia akan memilih untuk melakukan ini? Kakeknya menangis sementara Hae-jun pergi memberikan bukti tulisan tangan Yeonwoo pada Dong-sik. Keesokan harinya, Dong-sik memberitahu reporter polisi berhasil menangkap Yeonwoo, tersangka yang bertanggung jawab atas 3 pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan. Semua warga Wujongri merasa lega pelakunya sudah ditangkap dan terkejut putra kepala sekolah adalah pelakunya. Hari berikutnya, Yunyong melihat Hisop berdiri melihat gitar di depan toko. 갖고 싶냐? Mereka masuk ke dalam toko. Yunyong membelikan gitar untuk Hisop menggunakan uang yang dia pinjam dari Hae-jun. Hisop memeluk gitarnya, dia sangat senang. Yunyong memberitahu alasannya membelikan gitar untuk menyuapnya. Dia ingin Hisop bersikap baik kepada sahabatnya Sune seumur hidupnya. Apapun rintangan yang dihadapi, jangan pernah putus asa dan tetaplah berdampingan. Dengan begitu, dia bisa bertemu lagi dengan mereka berdua. Sementara itu, Hae-jun menemui Yeonwoo di kantor polisi. Hae-jun mengatakan mereka memang hidup terpisah. Namun dia tidak tahu ayahnya memiliki sisi yang berbeda. Yeonwoo menceritakan ketika dia kecil melihat seorang wanita mengerikan. Dia sering membaca buku dan tidak pernah menatapnya dengan hangat. Suatu hari saat usianya 7 tahun, dia kabur dari rumah. Dia bilang tidak ingin hidup lagi sebagai ibunya. Dia merindukan orang yang meninggalkannya dan menangis semalaman. Dalam siklus penderitaan tanpa akhir itu, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari jika dia punya putra sendiri, dia tidak akan membiarkan putranya menjalani hidup seperti dirinya. Hae-jun memberitahu dia hampir mendapatkan keluarga yang sangat dia inginkan. Namun dia sendiri yang menghancurkan kesempatan itu. Hae-jun senang ibunya tidak hidup bersama dengan orang seperti dia. Yeonwoo mengatakan tidak mungkin Hae-jun adalah putranya. Jika Hae-jun benar-benar putranya, bagaimana bisa dia membunuh putranya sendiri? Sebelum pergi, Hae-jun memberikan foto dirinya bersama dengan ayahnya. Yeonwoo terdiam melihat foto dirinya dengan seorang anak laki-laki. Di rumah Yongmen, kepala sekolah berlutut minta maaf. Dia mengaku salah membesarkan putranya. Selama sisa hidupnya, dia akan hidup dalam penebusan dosa dan tidak akan pernah hidup dengan tenang. Yongmen tahu betapa sulitnya bagi seorang ayah untuk mengungkap kejahatan putranya. Terima kasih karena dia sudah melakukan itu. Selanjutnya, Sune memberikan hadiah pada Yunyong. Edisi pertama bukunya berjudul Small Door. Yunyong membaca di halaman pertama untuk teman terdekatnya Yunyong.
Yunyong memeluknya lalu mengucapkan terima kasih. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidupnya. Di rumah kepala sekolah, dia minta maaf pada Haejun. Dia senang bisa memperbaiki semuanya sekarang. Keesokan harinya, Haejun mengajak kakeknya memancing. 혹시 낚시 좋아하세요? 제가 괜찮은 데를 한 군데 아는데. Saat memancing, Haejun minta kakeknya untuk mengurangi minum alkohol, jangan lupa makan, dan periksa kesehatan setiap tahun. Haejun juga minta kakeknya untuk mengajaknya memancing sesekali dan membuatkan mie ramen untuknya. Kakeknya membayangkan membuat mie untuk Haejun. Sementara itu, Yunyong bersama Sune dan Hisop naik sepeda. Hisop mengajari Yunyong naik sepeda. Kemudian mereka makan topoki bersama. Yunyong membayangkan dirinya bersama orang tuanya di taman. Tiba di depan rumahnya, Haejun bingung bagaimana dia akan memperbaiki mobilnya. Tiba-tiba seseorang datang. Haejun bertanya siapa dia. Dia mengingatkan Haejun kalimat yang pernah dia ucapkan padanya, yaitu hanya Haejun yang bisa memperbaiki ini dari awal hingga akhir. Haejun ingat saat sedang mengemudi menuju tahun 87, dia mendapatkan telepon aneh yang memberitahu hanya dia yang bisa menyelesaikan ini dari awal sampai akhir. Dia memberitahu Haejun adalah ayahnya, kemudian memeluknya dan mengatakan ayah merusak mesin waktu yang dia berikan. Putranya memberitahu ayahnya tidak mati di tahun 2022. Ayahnya hampir mati, namun pada akhirnya ayahnya selamat. Setelah Yunyong di rumah, Haejun mengajaknya kembali ke tahun 2021. Sebelum pergi, Haejun menemui ibunya. Haejun bertanya apakah dia akan menyerahkan bayinya setelah lahir kepada kepala sekolah. Jungah menjawab iya, karena menurutnya bayinya mengerikan dan menakutkan. Haejun minta ibunya untuk menjalani hidup yang baik dan jangan merasa bersalah. Haejun paham alasan dia menganggap bayinya mengerikan dan menakutkan. Kepala sekolah orang kaya yang baik. Bayinya akan tinggal di rumah bagus dan akan mendapatkan semua yang dia butuhkan. Dia akan menjalani hidupnya tanpa membenci atau dengki pada ibunya. Jungah mengatakan dia bohong. Bagaimana bisa bayinya tidak membencinya setelah dia meninggalkannya? Haejun mengatakan nama bayinya sama dengannya, jadi percaya padanya. Bayinya akan sangat bersyukur dia membiarkannya datang ke dunia ini. 그렇게 생각할 거야. Haejun mengatakan pada Yunyong, sebagian dirinya merasa bebas setelah berpamitan dengan wanita yang meninggalkannya. Yunyong bertanya apakah dia yakin sudah memperbaiki mobilnya. Haejun memberitahu orang yang tepat datang untuk memperbaikinya. Pria yang menelponnya di mobil saat menuju ke tahun 87. Dia yang membuat mesin waktunya. Di terowongan, Haejun mengubah tahunnya menjadi tahun 2021. Setelah melewati terowongan, pesan masuk ke ponsel mereka. Kakek Haejun menelponnya, bertanya apakah dia tiba dengan selamat. Haejun menjawab iya. Kemudian ibu Yunyong menelponnya. Dia sangat senang mendengar suara ibunya. Yunyong terkejut melihat rumahnya sekarang. Di dalam rumah, dia disambut dengan pelukan oleh ibu dan ayahnya. Sementara Haejun melihat beberapa foto dirinya dan kakeknya pergi memancing bersama. Selanjutnya, Yunyong mulai menulis novelnya sendiri yang berjudul My Perfect Stranger. Lalu dia menghidupkan televisi, melihat Haejun membacakan berita. Beberapa hari kemudian, mereka janji bertemu di pantai. Haejun memandangi Yunyong dari belakang. Dia teringat ketika bersama putranya di tahun 87, mengamati Yunyong dan Sune dari jauh. Putranya ingin melihat wajah ibunya lebih dekat, namun Haejun melarangnya. Tidak akan menyenangkan jika Yunyong tahu hasil akhirnya, karena Haejun ingin hubungan mereka tetap menyenangkan. Putranya mengatakan orang yang ditakdirkan bersama pada akhirnya bertemu apapun yang terjadi. Haejun bertanya apa yang paling disukai oleh ibunya. Putranya mengatakan ibu paling menyukai ayah di dunia ini. Dia juga sangat suka ayah membelikannya bunga. Kembali ke tahun 2021, Haejun memberikan bunga pada Yunyong. Yunyong mengatakan dia sangat menyukainya.
Lalu Yunyong memberitahu besok tanggal 16 bagaimana jika mereka kembali sekali lagi. Haejun menyetujuinya. Drama ini berakhir dengan memperlihatkan Haejun dan Yunyong berada di depan terowongan. Mereka kembali ke tahun 87. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.